Pairing. Bluetooth connected. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan apa yang ada di atas muka bumi ini, termasuk sembahan-sembahan di luar Allah, di luar dari ajaran sembahan umat Islam, serta salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah mengantarkan manusia untuk memahami, untuk membedakan mana kurban yang dipersembahkan untuk pencipta langit dan bumi dan mana kurban yang dipersembahkan kepada dewa Molok atau roh-roh jahat, sehingga kita bisa menapaki hidup ini dengan benar, tidak mempersembahkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, bismillahirrahmanirrahim, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Al-Quran menjelaskan mereka di luar Islam tidak menyembah selain daripada inazan atau berhala. Tidak ada yang mereka sembah selain berhala, tidak ada yang mereka ibadahi selain berhala. Wa iyad'una illa syaitanan marida, dan yang mereka sembah itu tak lain dan tak bukan adalah iblis yang terkutuk. Siang ini kembali kita akan mengulas terkait dengan apa yang terjadi di tengah-tengah kita, fenomena adanya gerakan kristenisasi, ajakan untuk menyembah kepada makhluk yang bernama Kristus, yang bergelar Kristus, di mana dia Kristus ini menurut pengajaran tokoh-tokoh mereka diajarkan bahwa dipersembahkan kepada Elohim, Tuhannya Yahudi. Padahal ketika kita berbicara tentang data, tidak ada Tuhannya Yahudi minta persembahan darah manusia, melainkan hanya binatang, sebagaimana yang diterangkan Al-Quranul Karim bahwa Allah telah mensyariatkan kepada umat-umat, seluruh umat, untuk mempersembahkan persembahan kurban berupa hewan ternak untuk mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi, bukan mempersembahkan manusia, karena itu adalah ajaran dewa Molok. Demikian sebagai pengantar, kita naikkan saudara-saudara kita non-muslim untuk mengkaji tema ini lebih jauh. Kembali saudara kita Pastor Depi atau pendeta. Semangat siang. Ya, semangat siang Bang Zuma. Siang juga Bung, siang. Ya, Jumpa gimana lagi kabarnya kita. siang ini Zuma? Baik, seperti biasa. Oke. Baik. Ya, kita diskusi santai ya. Santai, tapi terukur dengan data dan dalil. Oke, baik. Oke, silakan. Mungkin bisa dimulai. Silakan. Ya, Bang Zuma yang memulaikan lah, karena Bang Zuma kan yang membuat tema kan. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim seperti yang saya bahasakan di awal tadi, Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, di situ diterangkan walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkuru ismallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat telah aku syariatkan, telah aturkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki, atas binatang ternak yang diberikan kepada mereka, agar mereka kemudian hanya mempersembahkan persembahan itu kepada pencipta langit dan bumi berupa hewan ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Nah, ini aturan Islam bahwa umat-umat terdahulu memang sudah disyariatkan mempersembahkan kurban kepada pencipta berupa hewan ternak. Tidak ada ajaran para nabi mempersembahkan manusia untuk penebusan dosa. Nah, seperti itu Bang. Dan juga saya membaca di dalam Imamat 1 nomor 2, di situ diterangkan bahwa katakanlah kepada orang-orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban hewan, hendaklah ia mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, dan lembu.
kemudian muncul agama Kristen, mengambil sebuah konsep di mana persembahan dosa untuk pengajuan dosa, pengakuan dosa atau penebusan dosa di Kristen diajarkan persembahannya adalah darah manusia. Saya kira itu sebagai pembuka. Mungkin nanti Saudara Depi, Pendeta Depi bisa menjelaskan kepada kami di mana Tuhan yang disembah oleh para nabi minta persembahan darah manusia. Silakan. Iya, baik. Jadi karena ini tema yang sama seperti semalam Bang Zuma, dan tentu saya mulaikan ya dari nubuatan. Ya, saya itu saya jelaskan dulu ini dalam ajaran kekristenan ya. Ya, baik. Jadi dalam ajaran kekristenan ya, yang menghapus dosa ya, yang menghapus dosa dunia itu setiap orang yang percaya adalah melalui darah Yesus yang telah tertumpah di atas kayu salib. Dan itulah yang menjamin keselamatan semua orang-orang percaya ya, yang mengikut Yesus, sehingga ada jaminan mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, seperti yang tertulis ya di Yohanes 6 ayat 40. Inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ya, jadi ditanyakan sekarang, di manakah di kitab para nabi bahwa menumpahkan darah manusia menjadi penghapus dosa? Ya, Yesaya itu adalah termasuk nabi besar ya dari bangsa Israel ya, dari bangsa Yahudi. Ya, dan dijelaskan di Yesaya 53 mulai dari ayat 10 sampai dengan 12 itu jelas-jelas di situ bahwa ada satu orang yang memberikan nyawanya untuk penebus salah atau penebus dosa. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan hal itu ya ketika perjamuan terakhir ya, di Matius 26 ayat 27 dan 28, ketika dia mengatakan, boleh saya bacakan Bang Zuma ya? Silakan. Oke. Matius 26 ayat 27 dan 28. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ya, jadi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa makna darahnya yang tertumpah di atas kayu salib itu adalah untuk pengampunan dosa. Berdasarkan apa yang tertulis tadi di nubuatan Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12. Ya, di dalam konsep ya keselamatan dalam kekristenan, yaitu adalah pengampunan dosa itu percaya kepada Yesus bahwa dia telah mati di atas kayu salib. Dan bukan hanya itu, Yesus sendiri yang telah memulaikan mengatakan bahwa di dunia ini dia berkuasa untuk mengampuni dosa karena dia memang Tuhan dan Allah yang maha kuasa. Ya, ketika ada seorang yang dia sembuhkan, yaitu ada di Matius 9 ayat 2 ya. Bunyinya seperti ini. Maka dibawa kepada seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Ya, jadi di dalam iman kami sebagai orang Kristen, hanya Yesuslah yang berkuasa, yang punya otoritas untuk mengampuni dosa, dan darahnya itulah yang mengampuni semua dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Oke, sekarang ya,
Pertanyaannya sama Bang Zuma sekarang, ya, bagaimana sekarang konsep ya penebusan dosa ya di ajaran dari Bang Zuma? Karena saya pernah membaca di hadis ya, di hadis Ahmad ya 5364 ya, Rasulullah yang berkata di sana bahwa mencium rukun yamani dan aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Ya, tolong nanti Bang Zuma dijelaskan juga hal itu. Kenapa pada saat mencium rukun yamani dan aswad itu bisa menghapus dosa sehabis-habisnya? Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Jadi pertanyaan Pak Pendeta ini sudah jauh dari tema ya. Kembali kepada Yesaya tadi, kalau Pak Pendeta mengambil apa yang ada di kitabnya orang Yahudi, kemarin saya sudah menjelaskan di data nomor 2 itu Yesus nggak lolos, dan sekarang pendeta loncat ke data nomor 10. Itu akan semakin sulit. Kenapa saya katakan semakin sulit di sana? Karena di sana ada kata zera'ah yang berbicara terkait dengan keturunan. Zera'ah itu artinya sperma atau bibit yang bersumber dari seorang laki-laki. Artinya bahwa ketika dipaksakan Yesus akan melihat keturunannya, Yesus akan melihat anak kandung. Itu nggak nyambung, sama sekali nggak nyambung. Jadi ini pemaksaan atau cocokologi yang dilakukan oleh Pak Pendeta demi untuk melegalkan pembunuhan orang benar, untuk menghapuskan dosa-dosa orang yang tidak benar. Padahal itu akan menabrak dalil di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 yang dikatakan bahwa jangan kamu membunuh orang yang benar, jangan kamu membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang bersalah. Nah, itu dibuktikan oleh Yesus, di mana semua yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel, pembunuhan, penganiayaan, penyaliban terhadap orang benar pada masanya, itu Yesus kecam. Yesus kecam di Matius 23. Jadi bagaimana mungkin bisa selamat ketika mengorbankan atau menyalibkan orang yang benar? Coba Pak Pendeta baca di dalam kitab Matius 23 itu, bagaimana Yesus mengutuk, semua mengutuk. Bahkan orang yang membunuh atau menyalibkan, keturunannya tidak lolos dari neraka. Lalu Kristen muncul dari luar sebagai bangsa asing, tiba-tiba saja membuat konsep penyaliban itu adalah sebuah keselamatan bagi manusia. Anda baca nomor 32-nya, 33 sampai 36. Bagaimana Yesus mengatakan bahwasanya tidak mungkin kamu lolos dari neraka, sebab nenek moyangmu telah menyalib orang benar, nenek moyangmu telah membunuh orang-orang benar, para nabi, utusan Tuhan. Tidak mungkin kalian lolos dari api neraka. Ini Yesus yang mengatakan loh. Yesus yang mengatakan loh. Lalu bagaimana Kristen dengan konsep sendiri mengambil kitabnya orang Yahudi, menempel-nempelkan, mencocok-cocokkan dengan konsep penebusan dosa yang diusung oleh orang Kristen sendiri yang tidak ada dasarnya. Bahkan Yesus mengatakan, bukan, hai ular-ular, hai keturunan ular beluda, bagaimana mungkin kamu meloloskan diri dari api neraka? Tidak bisa. Kenapa? Sebab itu aku mengutus para nabi, mengutus kemudian ahli Torah, orang-orang bijaksana. Kalian bunuh, kalian salibkan. Tidak akan bisa kalian ini. Padahal ini masih keturunannya, bukan pelaku. Keturunan penyalib saja tidak masuk surga, apatah lagi pelakunya. Lalu bagaimana mungkin Kristen mengusung penyaliban ini sebagai jalan keselamatan? Itu Pak Pendeta. Terus ketika Anda mengatakan terkait Hajar Aswad, di situ bukan Hajar Aswadnya yang menghapuskan dosa. Yang menghapuskan dosa itu yang Maha Pengampun, pencipta langit dan bumi.
Tidak ada di situ mencium batu akan hapuskan, tidak ada. Sama seperti ketika orang mengangkat batu ini ke atas truk akan menghasilkan uang. Bukan uangnya, bukan batunya yang kasih kita uang, tapi yang memerintahkan kita mengangkat batu itulah yang memberikan upah kepada kita. Sangat lucu ketika dikatakan, masa batu bisa memberikan uang? Enggak. Mengangkat batu ke truk per kubik menghasilkan duit 1 juta per kubik. Nah, orang yang tidak mengerti, batu bisa berikan duit loh 1 juta kalau kita angkat dia. Oh, itu salah. Mencium batu Hajar Aswad menghapuskan dosa. Siapa yang menghapus? Pencipta yang maha penebus, yang penghapus dosa. Sederhana kok itu. Sederhana sekali. Sebagaimana Keluaran 29 nomor 4, membakar kotoran lembu, kulit dan dagingnya di luar kemah, itulah penghapus dosa. Apakah tai sapi ini yang hapus dosa? Yang enggak. Gampang kok itu. Saya kira begitu. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik teman-teman ya. Ya, kita diskusi santai dengan Bang Zuma siang ini ya. Ya, baik. Ketika Bang Zuma tadi mengatakan bahwa Yesaya 53 itu tidak merujuk kepada Yesus. Ya, makanya saya ajak Bang Zuma, mari kita kupas itu, ayat itu. Artinya, siapakah sosok yang telah menggenapi nubuatan itu? Adakah selain Yesus? Ya, adakah selain Yesus yang telah mengalami hal yang sama yang telah dituliskan ya di Yesaya 53 itu selain daripada Yesus? Kalau ada nanti saya ikuti Bang Zuma. Ya, itu satu. Kedua, ketika Bang Zuma tadi mengatakan, oh ini kan orang Kristen ini mempersembahkan, membunuh manusia untuk pengampunan dosa mereka. Ya, padahal Yesus sendiri yang telah mengutuk ya orang ahli-ahli Taurat di Matius 23 ayat yang ke-32 itu. Bang Zuma, Anda tidak mengerti konteks ya Matius 23 itu. Ya. Kalau kita baca dari ayat sebelumnya, judul perikopnya itu adalah Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena mereka pada saat itu hidup dalam kemunafikan. Ya, mereka hanya mengajarkan hukum-hukum Musa, hukum-hukum Taurat, bahkan hukum Taurat yang 613 misfot itu. Tetapi mereka satu pun tidak ada yang mereka lakukan. Mereka hanya sibuk mengajarkan hukum adat istiadat, tetapi hukum moral yang ke-10 itu mereka abaikan. Makanya Tuhan Yesus sangat mengecam mereka di situ. Ya. Jadi, ya, kalau Anda mengutip tadi, Bang, ya, Matius 23 ayat 32 untuk membantah iman kami bahwa darah Yesuslah yang mengampuni dosa, itu tidak ada kaitannya dengan ayat ini, Bang Zuma. Tidak ada kaitannya. Ya, kenapa Tuhan Yesus mengatakan di sini, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya orang-orang munafik, ya, kamu membangun makan nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, ya sampai 30-32. Ya, ini adalah Tuhan Yesus itu sedang menceritakan perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi yang selalu jahat dan berusaha untuk membunuh orang-orang yang menyampaikan kepada mereka firman Tuhan. Dan itu sudah terjadi pada diri Yesus. Ya, ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan kebenaran kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, makanya mereka berusaha membunuh Yesus karena mereka takut kalau nanti ya mereka itu kehilangan pengikut. Ya, itulah tujuan ahli Taurat untuk membunuh Yesus. Tapi di sisi lain, ya, mereka tidak tahu apa sih makna kematian Yesus itu.
Ya, tujuannya adalah untuk pengampunan dosa, karena memang Yesus inilah yang telah disediakan sejak dahulu kala ya untuk menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Ya, makanya ketika Yohanes bersaksi, ya apa katanya? Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Merujuk kepada siapa? Kepada Yesus. Itu ada di Yohanes 1 ayat yang ke-29. Ya, dan Yesus sendiri yang mengatakan itu, ya aku akan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ya, di Yohanes 10, ya mulai dari ayat 10. Ya, biar saya bacakan Bang Zuma, biar jangan nanti asumsi. Oke, Yohanes 1 ayat 29. Ya. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, Yohanes ini adalah Yohanes Pembaptis yang tertulis di kitab Bang Zuma di Al-Qur'an adalah Yahya. Ya, Nabi Yahya. Nah, apakah seorang Nabi Yahya ini bisa berdusta, berbohong? Tentu tidak. Ya, dia menyampaikan kebenaran di sini bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, Yesus sendiri juga yang mengatakan, "Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku," yang kalian anggap adalah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa itu mungkin dia berdusta? Tentu tidak. Seorang nabi tidak ada satu kata pun yang ada dusta, ada kebohongan dalam mulutnya. Tetapi Yesus sendiri yang mengatakan di sini, "Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Kita baca di Yohanes 10. Ya. Ini. Ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini kesaksian Yesus sendiri. Ya, tidak ada oknum lain yang memaksakan Yesus untuk memberikan nyawanya. Ya, dia sendiri yang berinisiatif di situ dan sekaligus menggenapi nubuatan yang ada di Yesaya 53 ayat 10 dan ayat 12 tadi, Bang Suma. Ya, Oke. itu silakan Bang Zuma, udah cukup. Iya. Jadi gini, Bung. Seketika Anda membaca Matius 23. Matius 23 itu, kalau Anda paham betul konteksnya, menurut pemahaman saudara, Anda paham konteks. Yesus kan sudah mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa lolos dari neraka? Bang Zuma, kita sampai jam 1 ya, sampai jam 1 kita ya. Oke. Setengah jam lagi, oke ya? Oke. Jadi Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kamu bisa meluputkan diri dari hukuman neraka? Apa sebabnya kau tidak bisa lolos dari neraka? Sebab kata Yesus, lihatlah aku mengutus beberapa nabi-nabi, beberapa ahli Taurat, beberapa orang-orang bijaksana, kamu bunuh, kamu salibkan. Jadi Yesaya 53, kalau Anda bertanya, siapa yang menggenapi? Yesus sudah menjelaskan. Nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Taurat. Itu yang diceritakan di dalam Yesaya 53 itu. Penganiayaan yang dialami oleh para nabi-nabi, penganiayaan yang dialami oleh ahli-ahli Taurat yang diutus kepada Bani Israel.
yang mereka salibkan, yang mereka bunuh, mulai dari Habel sampai Zakaria anak bereknya. Yesus tak katakan itu kok, bahwa pelaku daripada kejahatan yang terjadi kemudian di Yesaya 53 itu, endingnya orang-orang keturunan para pelaku adalah tidak bisa lolos dari api neraka jahanam. Anda bertanya, lalu siapa yang menggenapi Yesaya 53? Yesus menjawab, nabi-nabi dan ahli Taurat yang disalib oleh mereka keturunan nenek moyang daripada Bani Israel. Apa hasilnya? Jangankan pelaku, keturunannya saja, kata Yesus, tidak luput dari api neraka jahanam. Nah, itu efek dari Yesaya 53. Neraka efeknya. Karena menyalib, karena menganiaya, karena membunuh orang-orang yang baik, orang-orang bijaksana, ahli Taurat. Sekarang Anda memaksakan itu Yesus, apa manfaatnya? Taruhlah itu Yesus yang dinubuatkan, manfaatnya apa? Karena Yesus mengatakan nabi-nabi yang disalib akan membuat keturunan dari pelaku penyaliban tidak akan menyentuh surga, tidak akan meluputkan diri dari api neraka. Loh, kok sekarang Kristen ini dari mana? Kok tiba-tiba salib membuat Kristen masuk surga? Dari mana? Kalau Anda memaksakan Yesus yang ada di Yesaya 53, mana keturunannya? Kalaupun ada keturunannya, dan kalaupun itu Yesus, apa efeknya? Apa dampaknya? Terbaca di data 32. Bagaimana mungkin engkau akan meluputkan diri dari neraka? Sebab separuh dari nabi-nabi, ahli Taurat, orang-orang bijaksana diutus kepadamu, tapi kau malah salib. Jadi penyaliban itu menurut Yesus tidak akan meluputkan orang dari neraka jahanam. Selesai di situ kan? Nah, sekarang kalau Anda ingin membolak-balikkan keadaan, salib bisa menyelamatkan manusia. Dalilnya mana? Siapa yang bisa bantah Yesus? Ada yang bisa bantah Yesus? Tidak ada. Adapun ketika Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan darahnya untuk dirinya, menyerahkan nyawanya untuk murid-muridnya, itu maksudnya apa? Baca Lukas 22, baca Yohanes 13, bagaimana dia memohon kepada Tuhannya agar dia diselamatkan. Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tetapi atas kehendakmu bukan atas kehendakku. Lalu kemudian seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada dia. Untuk apa? Harusnya Yesus itu masih panjang umur penginjilan, tapi dia rela menyerahkan dirinya, terangkat ke langit demi untuk murid-muridnya tidak terancam pembunuhan. Itu maksudnya. Coba Anda baca latar belakang kenapa ada penyaliban. Latar belakang penyaliban ini apa? Kalau Yesusnya dibiarkan melakukan misi penyelamatan, maka bangsa Yahudi, bangsa Israel akan dirampas oleh Roma. Supaya tidak dirampas, Yesus rela menyerahkan dirinya terangkat ke langit. Bukan disalib. Aku rela ya Rob, aku kehendakmu terserah kamu. Kamu ngambil aku sekarang juga boleh. Bukan berarti aku datang untuk dibunuh. Yesus menerangkan sendiri Yohanes 10, tidak akan ada orang yang bisa mengambil nyawaku. Sedangkan yang terjadi adalah Yesus dibunuh. Apa? Oknum itu dibunuh, disalibkan. Bertentangan jadinya. Dan kalaupun Yesus yang disalib, Yesus yang dibunuh, tidak ada data di dalam perjanjian lama dosa ditebus dengan darah manusia. Sekali lagi saya katakan kepada pendeta, Matius 23 itu kecaman Yesus. Jangankan para pelaku penyalib, keturunan daripada para penyalib saja tidak luput dari neraka. Nah, kalau demikian adanya Pak Pendeta, dari mana Kristen ini bisa selamat oleh karya penyaliban ini? Jangan-jangan itu hanya janji-janji iblis aja untuk menyenangkan hati orang yang dijeratnya. Silakan. Oke. Ya, baik. Begini teman-teman ya, kita tanggapi Bang Zuma.
Saya tidak mengulang-ulangi ya, membacakan Yesaya 53 ayat 10 dan 12 itu. Itu sudah jelas-jelas nubuatan kepada Yesus. Bagaimana bahwa darah Yesus itulah yang akan mengampuni semua dosa orang yang percaya kepadanya. Ya. Nah, itu satu. Bang Zuma tadi mengatakan, ya, Yesus kan berdoa di Taman Getsemani, sehingga pada saat itu dia terangkat. Di mana datanya itu, Bang Zuma? Bahwa setelah Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani itu, dia langsung terangkat ke surga. Datanya nanti silakan. Ya, silakan tujukan nanti datanya, Bang Zuma. Ya. Baik. Ya. Baik. Oke ya. Nah, jadi tadi Bang Zuma mengatakan, ya, mencium rukun yamani dan aswad, bukan itulah yang menghapus dosa, tetapi Allahnya lah yang menghapus dosa. Ketika saya membaca itu, saya tidak menemukan di sana bahwa dikatakan ketika, ya, mencium rukun yamani dan aswad itu maka Allah akan mengampuni dosanya. Tidak. Tetapi bunyinya adalah, ya, yang mencium rukun yamani dan aswad itu akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Tidak ada disebutkan ada Allah di sana. Enggak ada. Enggak ada. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, ajaran untuk mencium rukun yamani dan aswad itu siapa yang mengajarkan? Atas perintah siapa? Atau adakah, ya, dari antara nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang pernah mempraktekkan hal itu? Ya, kalian kan 25 nabi kan? Nah, siapa di antara 24 itu selain daripada Nabi Muhammad yang pernah mencium rukun yamani dan aswad sehingga menghapus dosa sehabis-habisnya? Tunjukkan nanti, Bang Zuma, sebutkan siapa namanya dan di surat mana tertulis itu. Ya, di surat mana tertulis itu, Bang Zuma? Ya, kalaulah tidak ada nanti nabi, perlu ditanyakan ada apa dengan Nabi Muhammad di situ? Ada apa? Karena kalau di dalam ajaran kekristenan, ya, di Keluaran pasal 20 ayat 4 dan 5, ya, membuat patung itu, sujud di hadapan patung itu, menyembah kepada patung itu, apalagi mengharapkan untuk menghapus dosa, itu adalah dosa yang besar. Saya bacakan, Bang Zuma, biar jangan asumsi saya. Ya. Keluaran pasal 20. Oke. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tuhan berkata kepada Musa di sini, jangan engkau membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit. Apa yang ada di langit itu adalah malaikat dan Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak boleh digambar itu. Ya, tidak boleh sujud di hadapan patung itu, apapun jenis patungnya. Tidak boleh mengharapkan pengampunan dosa di situ, itu tidak boleh. Ya, itu jelas itu. Makanya, ya, saya tanyakan sama Bang Zuma sekarang, siapa yang telah memerintahkan itu sebelum Nabi Muhammad, dan siapa, ya, di antara para nabi yang pernah mempraktekkan hal-hal seperti itu? Itu Bang Zuma, udah cukup itu. Oke, baik. Ya, jadi terima kasih Pak Pendeta. Kita simpel aja, nggak usah terlalu panjang. Yeah. Saya kasih data dulu. Pertama di dalam Yosua 24 nomor 27. Di situ ada batu yang menjadi saksi. Oke, Yosua, sabar dulu Bang. Yosua berapa? 24 nomor 27. Oke, maksud saya Bang ya, bentar. Yosua 24 ayat? Ya, 27. Oke. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab batu ini telah mendengarkan firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita, dan dia akan menjadi saksi terhadap kamu supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Satu. Yang kedua, kalau Anda melihat Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7,
Di situ sudah dilakoni oleh orang-orang terlebih dahulu sebelum Nabi Muhammad. Dikatakan di sana, tetapi seorang dari serafim yang terbang. Yesaya berapa, Bang? Langsung saya Yesaya cari. 6. Oke, Yesaya 6. Yesaya nomor 6. 6. Ayat? Nomor 7. 6 dan 7. Oke, bentar ya. Yesaya 6 ayat 7. Oke, lanjut, Bang. Siap. Nah, di situ dikatakan bahwasanya ada serafim yang terbang di mana di tangannya ada bata atau ada bara atau batu bara yang kemudian diambilnya dengan sepit di atas misbah. Diambil di atas misbah. Batu itu diambil di atas misbah. Apa yang terjadi kemudian? Ia menyentuhkan kepada mulutmu. Batu itu menyentuh mulutmu. Lalu setelah batu itu menyentuh mulutmu, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Apakah batu bara yang menghapuskan dosa tadi? Tentu tidak. Itu real, itu fakta. Nah, ketika Anda bertanya, siapa yang diikuti oleh Nabi Muhammad? Ya, saya sudah menuliskan itu. Dan kenapa diikuti ajaran Nabi Muhammad? Karena Allah sendiri mengatakan, atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Rasul? Diperintahkan untuk kemudian mengusap atau mencium batu hajar aswad itu. Yang pertama, bisa jadi mengikuti kata Yosua, batu itu akan menjadi saksi bahwa engkau telah datang dari Makassar ke Mekah demi untuk memenuhi kewajibanmu sebagai seorang muslim. Dan batu itu akan menjadi saksi bahwa Bang Suma tahun sekian memang betul-betul mengikuti instruksi Rasulmu untuk datang bersiara menyentuh batu tersebut. Yang kedua, Yesaya sudah membuktikan itu kan. Bagaimana menyentuh bara itu bisa menghapus dosa. Kenapa? Tabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, maka dosa-dosanya akan diampuni. Nabi Muhammad perintahkan, kamu menyentuh batu hajar aswad itu, dosamu akan diampuni. Nah, tuh udah selesai sebenarnya sampai di situ. Nah, sekarang permasalahannya saya sudah tuntaskan. Sekarang tolong, siapa yang dicontohi oleh orang Kristen mempersembahkan darah manusia untuk dosa manusia, untuk dosa Kristen? Kewajiban saya sudah selesai. Sekarang kewajiban saudara saya pendeta, tolong Kristen menebus dosa dengan darah manusia itu mengikuti siapa selain Dewa Molok? Silakan. Iya. Baik. Ya, menarik teman-teman ya. Jadi begini. Bang Zuma tadi ya, aduh. Subhanallah, makasih Abangku Raja Bintang. Silakan. Iya. Sabar ya. Bang Zuma tadi memulaikan ya mengutip yang namanya Yosua ya, Yosua pasal yang ke 24 ayat 27. Oke. Saya bacakan ya. Kata Yosua, inilah saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Ya, jadi tujuan Yosua meletakkan batu di situ adalah sebagai tanda bahwa Tuhan telah pernah berjanji kepada mereka dan Tuhan telah melakukan mujizat-mujizat yang besar pada saat itu
supaya semua keturunan-keturunannya mereka ingat apa karya terbesar Tuhan di situ melalui Yosua. Bukan tujuan untuk penghapusan dosa, ya, bukan tujuan untuk penghapusan dosa. Meletakkan batu di situ adalah bukan tujuan untuk menghapus dosa, hanya sebagai tanda, ya, hanya sebagai tanda untuk diingat oleh orang-orang Israel. Oke. Kedua, ya, Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Yesaya pasal 6 ayat yang ke-7. Ya, baik. Kita baca dulu judul perikopnya. Yesaya 6. Tuhan memanggil, ya, dan mengutus Yesaya. Ya, Yesaya 6 ya ayat 7 ini adalah penglihatan kepada Yesaya. Ya, bagaimana dia melihat, ya, melihat langit, ya, dan ada Tuhan dan Allah di situ beserta dengan malaikat serafim. Ya, ini adalah penglihatan, bukanlah secara harafiah, artinya bukan ada di bumi benar-benar ada bara api di situ dan dicelupkan di bibirnya. Ya, saya tidak. Itu adalah hanya sebuah penglihatan. Ya. Jadi Bang Zuma, ya, tidak bisa Bang Zuma mengambil ayat ini untuk mendukung, ya, Musnad Ahmad 5364 itu, ya, tidak bisa karena Sahabat Maisara, syukran. Ya, lanjut. Karena itu terjadi di langit, bukan di dunia. Yang kita bahas sekarang adalah yang sedang kita praktekkan di dunia ini. Ya, penglihatan Yesaya ini terjadi di sorga, bukan di bumi. Ya, di sorga bukan di bumi. Yang kita bahas sekarang adalah yang terjadi di bumi ini, yang dipraktekkan oleh manusia-manusia. Ya, jadi itu tidak bisa dijadikan apa ya? Pendukung dari pernyataan Bang Zuma. Udah jelas ya? Oke. Sekarang Bang Zuma, Anda belum menjawab tadi pertanyaan saya. Karena kita berbicara di sini dalam konsep penebusan dosa atau penghapus dosa. Ya kan? Siapakah nabi sebelum Nabi Muhammad itu yang pernah mempraktekkan hal yang demikian? Karena kalau Anda mengaitkan dengan Yesaya tadi, tidak ada. Ya, karena begini, hanya Yesaya yang mengalami hal itu melalui penglihatannya. Tidak ada manusia-manusia setelah itu. Ya, sedangkan mencium rukun Yamani dan Aswad ini berjuta-juta orang, bahkan bermiliaran orang yang datang ke Arab sana, ya, untuk mencium Aswad itu, Bang Zuma. Itulah bedanya. Ya, itu bedanya, Bang Zuma. Ya. Jadi yang kita bahas itu yang terjadi di dunia ini loh. Sedangkan Yesaya hanya dia sendiri di situ bertemu dengan malaikat serafim dalam penglihatan. Bukan praktek secara harafiah. Ya, bedakan itu Bang Zuma ya. Nah, jadi nanti ya dijawab ini, siapa kira-kira ya nabi-nabi terdahulu yang pernah mempraktekkan hal itu. Ya, siapa? Jadi udah cukup dulu Bang Zuma, sampai di situ dulu. Oke, baik. Pertanyaan Bang Zuma tadi ya, pertanyaan Bang Zuma. Oke, saya belum menjawab, sabar dulu. Ya, di manakah di Alkitab orang Kristen bahwa membunuh manusia adalah menghapus dosa? Aduh, tidak perlu saya ulangi itu. Yesaya 53 ayat 10 sudah jelas itu. Ya. Yesaya 53 ayat 10 sudah jelas itu. Oke? Di Yesaya 53 itu di mana di situ menghapus dosa? Oke. Kita baca ya. Ya.
Yesaya 53 ayat yang ke 10. Oke. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Udah jelas ya? Sekali lagi, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Udah cukup, jelas. Silakan. Oke, baik. Saya aplaus untuk itu, ya. Jadi ketika hanya mengais satu data seperti itu, Anda bisa menjadikan Yesus sebagai korban penebus salah gitu. Hanya satu data ini. Anda tidak memakai data-data larangan Tuhan, mempersembahkan, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Sedangkan Yesaya 53 itu bukan penebusan dosa. Bukan penebusan dosa, tidak ada dosa di sana yang kemudian dikatakan sebagai penebus dalam arti kata dia harus disalib, dia harus dibunuh untuk menghapuskan dosa manusia. Enggak. Itu enggak ada ceritanya sampai ke sana. Itu hanya penafsiran saudara. Nah, kemudian ketika Anda bertanya bahwasanya apakah ada yang dipercontohkan tadi, sebenarnya Anda itu giliran nyerang Islam tidak baca perikop, giliran membela iman baca perikop. Yesaya 6 itu sangat jelas sekali bahwa malaikat serafim itu turun ke bumi menemui Yesaya. Baca nomor 6-nya. Lalu kemudian setelahnya nomor 8-nya itu diperintahkan. Lalu aku mendengarkan suara Tuhan berkata kepadaku, siapakah yang akan kuutus? Lalu kemudian nomor 9-nya diperintahkan apa? Pergilah, katakanlah kepada seluruh bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan lihat sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Itu diperintahkan kemudian Yesaya untuk menceritakan hal itu. Itu fakta real. Sedangkan Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengajarkan kepada umatnya apa yang harus umatnya lakukan. Nah, kalau Anda lihat di Yesaya 9, Yesaya 6 tadi, nomor 6-nya apa yang dikatakan? Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapati aku. Aku di mana? Aku di bumi. Anda bilang di surga. Lalu itu menyentuh bibirnya. Batu itu menyentuh bibir, dosanya dihapuskan. Kenapa sekarang Anda bertanya kepada saya tentang Hajar Aswad, sedangkan sudah ada contoh batu menyentuh bibir, dosa dihapuskan? Kenapa Anda bingung? Sekarang yang saya tanya, darah manusianya mana? Darah manusia untuk dosa manusia itu di mana? Karena orang-orang Yahudi mempersembahkan darah binatang. Di mana darah manusianya? Yesaya 53 berbicara darah enggak? Ada bicara darah dipersembahkan, ditumpahkan di situ? Ya enggak ada. Jadi Anda hanya cocokologi kitabnya orang Yahudi, padahal itu sama sekali tidak berbicara tentang Yesus. Dari data 1, data 2, data 3, tidak ada yang cocok dengan Yesus di sana, tapi dicocok-cocokkan. Nah, yang saya pertanyakan tadi kepada saudara, pertumpahan darah manusia untuk dosa manusia itu mana dalilnya? Yesaya 53 nomor 10 itu tidak kena di sana. Kemudian kalau Anda mengatakan itu adalah untuk Yesus, jelas sekali di dalam Matius 23 tadi, saya ulang lagi, saya harus jelaskan. Orang yang menyalib, orang yang membunuh nabi-nabi, orang bijaksana, ahli Taurat yang diutus kepada mereka tidak lolos dari api neraka. Kok sekarang Kristen bisa selamat karena menyalib? Coba Anda tunjukkan kepada saya dalil di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan disalib demi untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Itu di mana dalilnya? Silakan. Oke, Bang Zumaya. Ya, jadi begini ya. Yang pertama tadi saya tanggapi ketika Bang Zuma mengatakan tidak ada darah di sana, hanya nyawa. Ya, di Yesaya 53. Nyawa pun tidak ada di situ. Ya, sabar dulu, Bang. Nyawa pun tak ada di Yesaya 53 itu, nggak ada.
Ya. Oke. Anda tidak bisa, memberikan nyawanya, Bang, memberikan nyawanya itu. Artinya jelas di sana ketika Anda memaksakan itu Yesus, berarti Yesus kan sudah mengatakan tadi di Matius 23 kan, Yesus mengatakan bahwa keturunan daripada mereka yang menganiaya tidak akan lepas dari neraka. Itu satu. Yang kedua, ketika Anda membaca data 10, coba tunjukkan di mana keturunan Yesus. Kalau itu Yesus, mana keturunannya? Silakan. Oke, udah. Oke. Begini, ya. Bang Zuma tadi mengatakan itu kan tidak dikatakan bahwa tidak ada nyawa di situ atau darah di ayat 10. Oke. Tetapi ingat, silakan. Bang Zuma, ya, di ayat 12 itu sudah jelas-jelas mengatakan bahwa ada nyawa di situ, Bang Zuma. Iya, silakan. Ya kan? Kita baca ya. Yeah. Dari ayat 10 dikatakan, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Udah? Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Apa itu nyawa? Kita cek. Apa itu nyawa? Sabar dulu. Apa itu nyawa? Imamat 17 ayat 14. Silakan. Imamat 17 ayat yang ke-14. Ya, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kamu makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Jelas di sini ya. Darah itu adalah nyawa. Ya, darah itu adalah nyawa. Jadi jelas tadi tertulis di ayat 12, Yesus memberikan nyawanya, menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Jadi nyawa adalah darah. Baik, pertanyaan saya. Sabar dulu, Bang Zuma. Ini tadi saya sudah bilang sama Bang Zuma, saya hanya sampai jam 1. Tapi jangan langsung pergi ya. Oh iya, enggak. Sabar. Karena kita belum tuntaskan baru nomor 10 sampai nomor 12-nya nanti. Masih ada nanti waktu lain, Bang Zuma. Mau berapa jam kalau saya tidak kalau begitu kesimpulan dari saya, kalau Anda memaksakan ini Yesus, mana keturunan Yesus itu satu. Yang kedua, nomor 12-nya dikatakan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar. Siapa orang-orang besar yang diberikan kepada Yesus? Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Siapa orang-orang kuat yang diberikan kepada Yesus? Tunjukkan itu. Nah, silakan. Orang-orang kuat, kemudian orang-orang besar yang diberikan kepada Yesus itu siapa? Masih sempat 4 menit lagi ya. Ya, silakan. Begini, maksud orang-orang kuat di situ adalah ya semua kerajaan-kerajaan di bumi ya yang percaya kepada Yesus. Sabar dulu. Yang percaya kepada Yesus itulah orang-orang kuat. Artinya orang-orang kuat di situ adalah merujuk kepada orang-orang yang percaya kepadanya, baik itu raja dan juga siapapun di muka bumi ini. Dan kedua, siapakah keturunannya? Itu bukan keturunan secara biologis, Bang Zuma, tetapi keturunan. Kenapa Anda mengatakan bukan keturunan biologis? Sabar dulu. Kenapa? Coba bahasa Ibrani di situ apa? Sabar dulu, Bang Zuma. Ini hanya 3 menit lagi waktu saya. Berarti Anda hanya cocokologi kalau begitu, berarti nggak cocok dengan Yesus. Enggak cocokologi. Cocokologi Bisa karena saya di situ dikatakan itu, sebagai sera'ah. Sera'ah itu sperma. Sabar dulu, Bang Zuma. Sperma itu berarti keturunan yang berasal dari spermanya.
Kita akhiri Anda memaksakan dengan cocokologi apa lah? berarti. Dengan baiklah. Kan kita awali dengan baik. Nggak tadi bisa, kita akhiri nggak dengan bisa baik juga. nggak Oke? bisa kalau Anda memaksakan bahwa itu untuk Yesus, tapi Yesus tidak punya keturunan. Enggak, Itu begini. namanya cocokologi. Ya, saya Anda buktikan dengan memaksakan ayat-ayat itu. Alkitab Bang Zuma. Oke? Ya, itu Anda cocokologi berarti. Oke ya. Nah, Wahyu pasal 21 ayat 7 ya. Wahyu pasal 21 ayat 7 saya bacakan ya. Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Inilah anak-anak Yesus, anak-anak rohaninya. Oke ya? Aduh, tidak ada disebut Oke. anak rohani di situ, Oke. Pak. Itu berbicara mengenai sera'a, itu sperma. Oke, saya Bukan bacakan ya. rohani. Masa ada sperma? Nggak usah. Aku sudah kenyang dengan pembohongan seperti itu. Kenapa nggak Aku berani, sudah Bang? kenyang. Nah, sekarang saya buktikan. Tunggu, saya buktikan kebohongan kalian untuk menipu jemaat. Waktu saya Tunggu, hanya sampai jam 1 Bang Zuma. Kalau Sabar, ada nanti sabar. waktu gini aja Ini lah. aja dulu, sebentar. Sabar. Kapan kita Saya teruskan? buktikan, saya Kapan kasih- kita teruskan? Kapan kita lanjut? Saya Kapan? buka data, Tentukan. Tinggal Nggak, dulu, kan kapan masih kita ada 2 lanjut menit. ini? Kan masih ada 2 menit. Ah. Katanya masih ada 2 menit. Tadi 3 Oke. menit. Ini aku buktikan betapa Kristen itu memaksakan untuk Yesus itu sebagai orang yang duduk di Yesaya 53 ini. Meskipun dipaksakan ya, tapi coba lihat kebohongan gereja, kebohongan Bible untuk menipu orang-orang. Coba kita lihat teman-teman. Saya besarkan dulu Pak Pendeta, supaya Anda lihat bagaimana bobroknya agama Anda itu demi untuk menjual tumbal untuk dewa Molok dianggap Tuhan. Nih, coba lihat. Yesaya 53 ini nomor 9. Anda lihat, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Itu Di Yesus antara itu Bang Zuma. penjahat-penjahat. Oke, Yesus itu Bang penjahat-penjahat. Zuma. Yesus Anda itu. katakan berada di antara penjahat-penjahat kan? Oke, Iya, kita lihat. disalibkan Ya, oke, bersama oke. dengan kedua penjahat Bang Zuma. Itu sudah jelas. Ini penjahat-penjahat, kita klik kebohongan kalian sebagai penipu sudah 2000 tahun. Ini penjahat-penjahat, saya klik ya. Masih beraninya ya. Apakah betul penjahat? Asir. Apa arti asir ini? Penjahat ya? Orang kaya tuh. Orang kaya tuh, Pak. Orang kaya, orang makmur tuh. Oke? Nipu nggak itu, Pak? Siapa yang nipu di situ? Yang nipu di situ? Nggak ada yang nipu di situ. Udah jelas ayat itu, ya. Tuhan Yesus kan dijelaskan ada penguburan di situ kan, dan Yesus juga disalibkan bersama-sama dengan ya 2 orang penjahat, ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kirinya. Udah Orang kaya, tergenapi Pak, itu. orang kaya. Ya. Dia dikuburkan di antara Udah orang kaya, bukan tergenapi penjahat. itu Bang Zuma. Apalagi yang perlu dibahas? Apa Udah yang tergenapi. digenapi? Yang pertama, kemarin dia berasal dari tunas yang kering, bukan Maria. Yang kedua, kalau saya urai dari data 1, 2, 3, 4 sampai 12, tidak ada yang kena kepada Yesus. Oke. Tadi diantara orang jahat, penjahat ternyata orang kaya. Asir itu bukan penjahat, Pak. Jahat itu ra dalam bahasa Ibraninya. Ra itu jahat. Kalau asir itu orang kaya, orang berada, orang sejahtera. Sementara kenyataan di lapangan, Anda teriak Yesus dihakimi di antara orang jahat. Oke, Bang Zuma, boleh saya minta 2 Masih menit? mau maksa? Boleh saya minta 2 silakan. menit? Ya, setelah 2 menit Silakan. saya turun ya. 2 menit saya turun ya. Oke. Baik teman-teman, jadi saya itu ya saya kalau berdiskusi itu saya tidak mau ngomong tanpa data. Ya. Jadi ya, pertama saya membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar punya anak-anak rohani. Ya, Di situ bukan anak rohani. Sabar dulu. Bukan anak Jangan dipotong, Bang. rohani. Ini hanya 2 menit yang saya itu minta, masa nggak sperma. diizinkan kok. Hanya Enggak, 2 tanya menit dulu. Bang Zuma. Ada nggak sperma rohani? Aduh, hanya 2 menit yang saya minta Bang Zuma. Kalau belum puas Bang Zuma, kalau belum puas ya, saya Bukan naik belum lagi puas, ya. bukan Kapan nanti masalah Bang puas Zuma? atau Kalau tidak saya- puas, kalau- Bang. kalau Ini saya ada masalah- waktu, ini saya masalah naik lagi, keselamatan orang kita selesaikan di banyak. situ Bang Zuma. Oke? Ini bukan masalah apa? Masalah ini bukan. Ini kita berbicara mengenai keselamatan orang banyak.
Sera itu berbicara tentang anak cucu, keturunan, sperma yang berasal, anak-anak yang berasal dari sperma. Jadi kita nggak bisa kemudian. Di mana waktu saya nih Bang Zuma? Tadi saya minta 2 menit malah dipotong terus. Dengarkan dulu saya, Pak. Jangan Anda memaksakan untuk menipu orang. Kata sera di situ berbicara anak keturunan yang dihasilkan dari persetubuhan. Coba tanya orang Ibrani deh, orang-orang Yahudi deh. Nah, kenapa Anda harus memaksakan? Kalau nabi-nabi orang Yahudi memang punya banyak keturunan, kenapa harus memaksakan yang lain? Oke lah, saya nggak bahas itu, karena Bang Zuma kejang-kejang. Oke lah, saya bahas yang lainnya. Oke ya? Bukan kejang-kejang, bukan Pak, bukan. Saya sudah hafal karakter Kristen, karena Yesus sendiri mengatakan Kristen wajib hukumnya 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi. Oke. Itu Yesus sudah katakan itu. Jadi kalau Anda mentafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan salah, itu kami udah maklum. Kristen dilawan. Boleh saya akhiri, boleh? 2 menit Bang Zuma. Silakan. Oke. Silakan. Ya, jadi begini teman-teman ya, karena Bang Zuma tidak mau saya bacakan ya. Wahyu pasal 21 ayat 7. Saya sudah bahas tadi. Silakan Anda bahas lagi. Silakan. Ya, baik. Oke teman-teman, jadi saya bacakan ya. Yang dimasukkan adalah keturunannya di situ atau anak-anaknya adalah anak-anak rohani, dibuktikan dengan Wahyu pasal 21 ayat ke-7. Bunyinya seperti ini. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Yesus yang berkata di sini, ya, siapa yang menang, yang mengikuti dia menjadi Allah mereka dan menjadi anaknya. Oke, itu sudah jelas. Oke, baik Bang Zuma, ini pesan saya sama Bang Zuma. Oke. Karena Bang Zuma tadi belum bisa menunjukkan data ketika saya bertanya siapakah nabi-nabi terdahulu yang pernah mencium rukun Yamani dan Aswad. Bang Zuma tidak bisa menampilkan data itu. Jadi ini sebagai PR pembohong, penipu. Ngapain saya dengarkan penipu, penyesat ular tua kayak kau? Kau masih muda, tapi yang ada dalam tubuhmu itu adalah ular tua. Kau mau diskusi tapi kau mau menyesatkan. Nih, Yesaya 53 nomor 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Nah, kita lihat keturunannya, apakah anak-anak rohani atau anak-anak kampret? Pendeta pembohong nih keturunannya ya. Kita klik. Ini Zerah. Mana coba? Mana anak rohani di sini? Keturunanmu, keturunannya benih, anak cucu, berbiji, anak cucunya, keturunan mula, anak-anakmu, anak-anaknya, keturunan. Mana anak kerohanian, mana anak-anak cucu? Taburan benih, taburannya seorang, taruk-taruk, anak-anakmu. Mana? Woi, Kristen, laknat. Mana sini? Mencangkokkannya, keturunannya pun benihnya. Nah, sedia tunas beranak anakmu. Mana? Malah ini ada ya, ini yang ada nih. Nih, Yesus bersetubuh rupanya. Yesus bersetubuh. Nih, bersetubuh Yesus. Ini sperma. Ketumbar. Kenapa sih Kristen ini? Kapan kau itu bisa meloloskan diri dari golongan penjahat itu? Kapan kalian bisa lolos dari penjahat? Kapan kalian berhenti untuk nipu orang gitu loh? Kamu pikir sekarang itu masih bisa nipu-nipu orang gitu? Gak bisa nipu-nipu lagi sekarang, gak bisa. Kapan sih kalian sadar gitu loh? Kita hanya butuh kalian itu orang-orang terpelajar dari kalian itu benar-benar jujur kepada umat. Jangan menipu, jangan membohongi dengan titel kalian itu sebagai sarjana teologi, jangan. Benar-benarlah kalian ini. Kapanlah kalian bisa sehat, bisa sadar? Benar-benarlah kalian itu lucu memang. Keren. Salut saya. Mau pendeta, mau pastor, kerjanya hanya kayak gitu aja nya. Itulah kelebihan kalian.
menggunakan kitabnya orang Yahudi untuk nipu orang banyak dengan menerjemahkan senap perut. Tadi saya sudah sampaikan padahal lo, udah ku sampaikan di awal, orang yang menyalib itu keturunannya saja itu tidak kemudian mendapatkan surga, dia adalah orang neraka. Udah kubuktikan dengan dalil, dan itu pengakuan Yesus. Maksa kali. Nah, terus giliran Hajar Aswad sudah kita buktikan dosa ditebus dengan mencium bara, rizpah. Bahasa Ibraninya itu rizpah atau lantai batu. Dicium lantai batu itu, sembuh, lepas dosa-dosanya. Itu ada bukti, ada contoh. Sekarang di mana di kitabnya Yahudi orang ditebus dengan darah manusia? Contohnya siapa? Enggak ada. Masuk ke Yesaya 53, nggak ada hubungannya ya, orang kitabnya orang Yahudi. Itu bukan bercerita tentang Yesus kok. Dipaksa kali. Nah, inilah kalian saudara-saudara kami Kristen. Mau sampai kapan kalian seperti itu? Hah? Yang punya kitab tidak ada memahami seperti itu. Kalian yang bukan punya kitab seenak perut aja memaknai kitabnya Yahudi seperti itu. Aduh, gila benar ini. Halo, semangat siang. Ini pastor lagi nih, pastor. Sama aja juga ini, 1, 2, 3 ini. Penyakitnya sama. Halo, semangat siang. Anda tadi sudah mendengarkan pastinya Pak Pastor. Bisa nggak setelah ini kita minta dari Anda sebagai tokoh dari agama Katolik untuk membuktikan kepada orang banyak bahwa orang-orang Yahudi menghapus dosa dengan mempersembahkan anak manusia. Silakan. Orang-orang Yahudi menghapus dosa dengan darah manusia. Itu di mana? Orang-orang Yahudi kalau di dalam kitab Perjanjian Lama itu korban pengampunan itu dengan menumpahkan darah, karena itu konsep ibadah simbolik. Darah apa? Bukan hanya orang darah Yahudi. Darah orang atau darah manusia? Oke. Itu secara simbolik darah domba yang tak bercacat. Oke, berarti darah domba binatang yang ya? tak bercacat. Ya, darah domba. Nah, karena mereka masih menantikan. Mereka sedang menantikan juru selamat itu. Makanya dijanjikan kepada mereka melalui kitab nabi-nabi bahwa juru selamat itu akan datang. Dan dengan cara apa ketika dia datang? Untuk digerek. Ya, juru selamat itu, ibadah korban itu adalah gambaran. Ya. Berarti Adalah gambaran dari Berarti menurut saudara, domba-domba, sapi-sapi, lembu-lembu itu juru selamat bagi Yahudi? Itu gambaran, itu simbol. Enggak gambaran simbolik. Orang Yahudi ketika karena mereka sabar. Orang Yahudi ketika mereka menyembelih hewan kurban berupa sapi, apakah dosa mereka benar-benar dihapus? Iman mereka kepada juru selamat. Iman mereka kepada juru selamat. Yang saya tanya, ketika seekor lembu sapi dipotong untuk dosa mereka, yang menghapus dosa mereka ini adalah sapinya atau siapa? Juru selamat yang akan datang. Itu iman. Mama.
Enggak, orang Yahudi kan diperintahkan, Pak, imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang Israel, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu. Kan begitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah sapi yang mereka persembahkan ini adalah juru selamat? Bukan, itu gambaran. Kok gambar? Mereka sedang menanti. Orang Yahudi itu sedang menanti. Orang Yahudi itu sedang menanti kedatangan juru selamat. Pertanyaannya, apabila mereka diperintahkan penebusan dosa, yaitu sapi, apa yang terjadi? Mereka menyembelih sapi. Pertanyaan saya, apakah dosa mereka ditebus dengan sapi yang mereka sembelih itu? Bukan sapinya yang menebus dosa mereka, tapi gambaran dosa iman mereka itu dihapus dengan darah sapi. Iman mereka yang menyelamatkan mereka, ritual pengampunan dosa. Darah di sana apakah menebus dosa mereka? Darah binatang Tidak katamu. Loh, Keluaran 29 imamat 4 jelas-jelas penebus dosa mereka adalah binatang. Iya, itu simbol. Anda mengatakan simbol, mereka tidak mengatakan simbol. Itu fakta. Mereka benar-benar mempersembahkan sapi, kok simbol? Nah, oke. Yang tidak mengatakan itu bukan simbol siapa? Rabi siapa? Lah, itu jelas sekali mereka lakukan, itu bukan simbol. Itu bukan simbol, Pak. Itu fakta. Mereka lakukan. Itu fakta. Anda membawa. Itu fakta. Maksudnya Anda membawa. Tadi kan yang mengatakan, yang tadi mengatakan kan Anda itu simbol siapa? Bahwa mereka yang mengatakan itu simbol siapa? Ya, bukti simbol itu sepanjang kitab Tanakh. Enggak, yang mengatakan itu simbol siapa? Yang akan datang. Yang mengatakan itu simbol ya, orang siapa? Yahudi kan Enggak, yang mengatakan bahwa itu simbol padahal mereka benar-benar melakukannya itu siapa? Ya, itu kan di dalam kitab Tanakh. Di mana di kitab Tanakh dikatakan simbol? Kepada mereka dijanjikan juru selamat itu, juru selamat akan datang. Penebus mereka akan datang. Saya tanya kepada Anda, siapa yang mengatakan itu simbol? Mana dalilnya? Kan kok sekarang? kan Yang mengatakan itu simbol siapa? Yang mengatakan itu simbol. Yang mengatakan itu simbol siapa? Oke. Yohanes 1 ayat 29 misalnya. Di dalam Injil Yohanes katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes itu orang Yahudi. Makanya tadi saya mengatakan, Pak, yang mengatakan bahwa sapi, lembu, kambing yang mereka persembahkan untuk dosa mereka karena perintah Tuhan mereka, yang mengatakan itu simbol, itu siapa? Ya, salah satunya 9 Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Aduh, kupikir Tuhannya Yahudi, Pak, yang bilang. Berarti karangan aja. Kan dia orang Yahudi, dia menyampaikan, dia Yohanes Pembaptis itu adalah kitabnya Yahudi mengatakan itu enggak? Nah, sekarang kan Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Sekarang yang saya Juma kan bukan orang Yahudi. Saudara, Bagaimana Juma yang bisa saya lebih tahu dari Yohanes Pembaptis? Ketika Anda mengatakan, Pak, ketika Anda mengatakan bahwasanya pengorbanan yang dilakukan oleh orang Yahudi berupa sapi, ya, kambing, domba, itu Anda katakan simbol. Padahal itu kan benar-benar sebagai penebus dosa mereka. Benar enggak? Oh, enggak. Oh, enggak ya? Karena orang Yahudi itu hidup dengan iman. Sekarang coba Anda baca. Jadi iman mereka yang menyelamatkan. Coba Anda baca imamat atau Keluaran 29. Keluaran 29 nomor 14. Keluaran 29
Kelihatannya Benar-benar lah ini. memang Juma ini salah tafsir saja. Ya. Anda yang salah tafsir, Luar Anda yang 29. seenak perut memahami Nah, kitabnya Yahudi. Sekarang orang Yahudi, kalau saudara tanya gini tadi, saudara tanya orang Yahudi, Yohanes Pembaptis itu orang Yahudi. Sedangkan Nggak ada Juma kan bukan urusan. orang Yahudi. Nah, makanya tadi saya tanya orang Yahudi mana? Orang Yang Yahudi saya mana tanya yang itu, menolak? Yang saya Nah, sekarang tanya orang itu, Yahudi Pak. orang Yahudi mana yang menolak bahwa pengorbanan domba itu bukan simbol? Coba tunjukin. Ya, sekarang tolong tunjukkan kalau itu simbol doang. Justru Yohanes Iya, 1 makanya saya- 9 itu simbol, Pak. Saya tanya Iya. sama saudara, apakah Yesus benar-benar domba? Ya dia domba yang sesungguhnya, hakikat dari domba korban itu. Apa? Yesus domba? Iya. Berarti Yesus Makanya itu binatang? metafora. Iya, berarti Yesusnya yang metafora. Maka Nih, Yesusnya metafora. Yesusnya yang Kalimatnya kan metafora. jelas. Lihatlah. Karena Yesus itu Lihatlah. bukan domba. Yang mana yang betul? Yesus domba, yang metafora atau domba beneran? Oke, jadi kalimatnya gini nih, saya ajarin kalimatnya. Yohanes menunjuk kepada Yesus Lihatlah. dan berkata, lihatlah Itulah anak domba Allah. Anak domba Nah, Allah. waktu Yohanes Satu-satunya. menunjuk, waktu Yohanes menunjuk Pertanyaan Yesus. saya, yang mana yang Loh, simbolik saya di belum sini? menjawab. Enggak, Anda itu ngawur. Yang mana yang simbolik? Yesus atau domba beneran yang simbolik? Oke, saya jelaskan ya, kasih saya waktu 1 Iya. menit. Ya. Nah, Yohanes menunjuk Yesus. Yesus itu pada waktu ditunjuk, dia adalah Yesus dalam posisi manusia. Jadi ketika Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah, yang ditunjuk itu bukan domba, tapi yang ditunjuk itu Yesus. Nah. Lalu domba Nah, sekarang Allah itu siapa? apakah itu domba beneran? Nah, makanya domba Allah itu metafora, domba yang dikorbankan orang-orang Yahudi. Metafora menurut saudara. Metafora atau domba beneran? Itu adalah Domba gambaran beneran metafora dari atau- Yesus Kristus. Jadi Yesuslah yang domba sesungguhnya gitu. Hah? Domba itu gambaran, makanya kan gini, Yes, kalimatnya itu domba coba lihat. gambaran, Yohanes, Yesus yang gambaran, Yesus yang gambaran, bukan domba. oh Yesus yang gambaran. Anda jangan dibalik. Kalimatnya kan jelas gini. Coba dengarkan kalimat. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Nah, yang ditunjuk itu bukan domba, yang ditunjuk itu adalah Yesus. Tapi Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah. Nah, itu domba Lihatlah beneran. anak domba Allah. Itu domba yang beneran. menghapus Yesus itu dosa domba dunia. beneran. Yesus itu domba beneran. Nah, waktu Yohanes menunjuk itu bukan menunjuk domba, menunjuk Berarti- Yesus. berarti yang mana domba beneran, yang mana? Kata domba di Domba situ beneran adalah yang mana? metafora. Kata domba Nah, di situ adalah metafora. metafora. Berarti yang metafora siapa? Yesus atau domba yang dipersembahkan orang Yahudi? Nah, metafora itu dombanya. Domba itu adalah gambaran dari Yesus Kristus. Aduh, coba anda baca dulu deh. Apakah benar-benar ini Oke. Yesus binatang atau manusia? Yesus itu binatang Nah, atau saya bacakan manusia? Yohanes 1 ayat 29. Nah, supaya jangan ini. Masa Yesus Yohanes dibilang 1:6. binatang, teman-teman? Oke. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus. Nah, ini Yohanes melihat Yesus, bukan melihat domba. Oke. Nah, melihat ini kan apa? Hanya orang gila Iya. yang tidak paham itu, Ya. Pak Pastor. Hanya orang gila yang nggak paham. Yang oke. saya Jadi tanya gini. kepada anda, dengar dulu. Yang mana yang metafora di sini sebenarnya? Yesus Gampang sebagai domba. memahami. Yesus sebagai domba binatang atau domba sebagai Yesus? Yang mana yang metafora di sana? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Nah, dari Yohanes 1 ayat 29 ini kan kata melihat. Yohanes tidak melihat domba. Yang Yohanes lihat itu Yesus. Jadi metaforanya mana? Selama ini kan yang mereka persembahkan domba beneran, Pak. Domba beneran yang mereka persembahkan. Makanya domba selama beneran, ini, Pak. domba yang dipersembahkan itu datanglah adalah Kristen, simbol. datanglah Kristen. Astagfirullahaladzim. Yang mana yang simbol? Ya, gimana? Orang Itu domba-domba simbol. beneran kok. Dombanya Yesus yang yang simbol. karena dia bukan binatang. Ya Allah, dibolak-balik. Nah, sekarang saya tanya gini. Orang Yahudi itu sedang menanti kedatangan Mesias. Sampai sekarang kan Yudaisme masih menanti. Oke. Iya, betul. Nah, Kami juga mereka imani mengorbankan itu. domba itu.
Nah, mereka mengorbankan domba itu, itulah gambaran dari Mesias yang akan datang. Saya minta dalilnya. Gitu. Di mana di kitabnya Yahudi begitu? Mana dalilnya? Ngarang. Ya, Yohanes Pembaptis ini kan orang Yahudi. Di kitabnya Yahudi Yohanes tuyul Pembaptis yang berkata, kutanya. pada keesokan harinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Di kitabnya Yahudi. Nanti saya kasih kitab Pak. Taurat. Ya, Silakan tunjukkan. Oke, di dalam kitab orang Yahudi dari Imamat pas ada 7 berapa? pasal yang bicara Ya, tentang silakan. simbol pengorbanan domba. Kok Imamat simbol? pasal 1. Dari mana Anda mengatakan Ayat simbol 1 sementara sampai 7. mereka benar-benar orang mempersembahkan benar-benar domba kok Iya. simbol pula kau bilang. Ya sekarang gini, mereka mempersembahkan itu tapi mereka sedang menanti. Enggak ada hubungannya Mereka dengan itu. menunggu. Enggak ada hubungannya ada persembahan hubungannya. domba dengan menanti Mesias. Loh. Emang Anda pikir, dengar. Emang Anda pikir bahwa yang mereka tunggu binatang apa? Ini orang sudah Makanya tua terbalik, nih, cara Anda. berpikirmu terbalik. Cara Anda yang berpikirmu terbalik. Kalau memasukkan mereka tunggu pengajaran binatang, sesat mereka tidak ke korbankan dalam konsep binatang. agama orang. Sekarang Anda masuk di Keluaran 29 Bukan 14, agama baca dulu itu. orang. Agama Yahudi emang agamamu? Hah? Taurat itu kitabmu? Kalau ya, Taurat kitab kami. Dari mana? Coba kau tunjukkan legalitasmu menggunakan Taurat itu di mana? Oke. Taurat itu adalah firman Allah. Enggak, saya nggak tanya itu tuh. Yang saya tanya legalitasmu sebagai pastor menggunakan kitabnya Yahudi apa? Legalitasnya buktinya saya pakai ini. Ini saya pakai, Pencuri nggak ada itu yang komplain. namanya. Itu namanya perampok. Kalau Pencuri itu namanya. Itu yang mencuri menuduh itu namanya yang itu, Bang. nah, ini Itu fitnah. yang mencuri Sekarang kitabnya kamu ada Yahudi. nggak? Itu Nggak, mencuri sekarang kitabnya gini. orang Yahudi. Nah, lihat. Mana buktinya Yang mencuri? klaim kitabnya orang. Sekarang Mana tunjukkan buktinya? Nah, sekarang ini tunjukkan kamu udah nuduh, saya tunjukkan bertanya, mana legalitas. buktinya? Tunjukkan legalitas kitab Legalitas Taurat. ini. Mana legalitasnya? Legalitasnya kami pakai, tidak ada yang nuntut. Jadi Siapa begitu. yang nuntut? Orang punya Iya. kalau diambil nggak ada yang nuntut boleh gitu. Iya, dan memang ini legal punya kami, makanya tidak ada yang nuntut. Bagaimana mau dituntut sama yang punya? Wong itu cuma terjemahannya. Ya ini aslinya Kamu juga hanya ada di sini nih. kamu hanya mengambil Nggak usah terjemahan bodoh-bodohin kitabnya orang. Yahudi. Nah, kamu sekarang nah, gini. sekarang Makanya saya tunjukkan bilang, kepada saya. kalau memang kami Tunjukkan mencuri, kepada saya. cuma- Dengar. Nah, sekarang dengar. gini, kalau kami mencuri, Dengarkan saya. Siapa yang menuduh kami? Dengarkan saya supaya kau waras. Dengarkan saya. Ada tidak di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu dipersembahkan untuk seluruh umat manusia? Jawab saya. Silakan. Ada tidak? Ada Di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat atau kitab Tanakh itu dipermanusia. Ada enggak? Ada? Nih, Iya. kok cungkil kalau ada. Ada, Itu firman tunjukkan. Allah. Tunjukkan kepada Itu saya. firman Allah. Nih kok cungkil. Mana Mazmur dalilnya 100. bahwa Oke. 100 apa? Mazmur 119 ayat 105. Apa katanya? Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Tuhan Yang saya tanya, di mana kitabnya Yahudi difirmankan untuk diberikan kepada bangsa lain di luar Bani Israel? Di mana itu saya bisa baca? Kelihatannya kamu tidak belajar sejarah cuma. Saya nggak butuh sejarah. Orang Yahudi Firman itu. Tuhan. Saya tanya Firman dulu. Tuhan. Nuh itu orang Yahudi Firman bukan? Tuhan. Sebentar, Nuh. Firman Oke. Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa firman itu dipersembahkan untuk bangsa asing. Mana dalilnya? Tunjukkan ke saya. Mana? Kok aduh? Jangan kau Kamu tanya, nggak paham jangan kau sejarah. tanya. Jangan kau tanya. Oh. Tunjukkan aja dalilnya. Oke. Contoh, saya kasih dalil. Tuhan. Tunggu, Nah. saya kasih dalil. Bantah dalil saya. Silakan, Mazmur silakan. 147 nomor 19 nomor 20. Dengar dulu. Firman yang aku Kamu berikan kutip kepada ayat saya Yakub. ini. Kamu kutip ayat saya. Oke, silakan. Ayat saya Silakan. gimana? Maksudnya Ya, apa? saya sering pakai ini ayat. Begini, sebelum saya lemparkan kau ke neraka, dengarkan. Mazmur 147 19 20. Firmanku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel tidak aku berlakukan kepada bangsa lain. Ayo, bantah dalil itu, silakan.
Di mana kitabnya Yahudi dipersembahkan untuk bangsa asing kayak kalian? Tunjukkan. Saya butuh dalil. Saya butuh dalil. Jadi gini, tadi kan ada nama Yakub di situ. Nah, Nuh itu bukan orang Israel. Aduh, Nuh itu bukan orang saya Israel. minta Tuhan berfirman dalil. kepada Nuh. Saya minta Tuhan dalil ngomong sama Nuh. berbicara aturan yang datang kepada Iya. Yakub dan aturan yang diberikan kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ulangan 33, Iya. ulangan 5 itu adalah milik kepunyaan Bani Iya. Yakub. Nah, sekarang Anda bukan Bani Yakub. Iya. Tolong tunjukkan Iya, kepada tapi saya saya. anak Adam. Oke, saya Tidak anak Adam. ada, tidak ada di dalam kitabnya Loh, masa Yahudi kan saya diwahyukan. bukan ya anak Adam. Kejadian kan bicara tentang Adam, Nuh. Kitab yang diceritakan di sini, Kongkong. Loh, kitabnya yang kan ditarik kitab di sini. Kejadian bicara tentang Nuh. Tapi kitab itu ditujukan kepada siapa? Ya kepada umatnya. Oh, siapa umatnya? Iya. Nabi Musa. Siapa umatnya yang Nabi Musa? percaya kepada Siapa umatnya bukan Nabi hanya- Musa? Bukan hanya Musa, umat Udah kau Allah. turun, kau turun. Bodoh kau memang. Makanya gitu tak. Kan babi. Dada otakmu. Nih. Apaan tuh? Sudah tokoh agama, pastor lagi. Udah 2 pastor kita lipat hari ini, teman-teman. Kita lipat, kita karungin. Menipu. Saya kasih kesempatan berulang-ulang. Apa jawabannya? Tapi kan saya anak Adam. Kau dekat di sini, ku lempar pot bunga. Jidat lebar, otak nggak ada. Memalukan orang Kristen. Seorang pastor dibiarkan di sini, dia semakin gila nanti. Sama aja kan, pastor-pastor blow on ini sama aja. Udah dibilang bantah dalil saya, Mazmur 147. Mana dalilnya? Nggak mau dibilangin pencuri. Ngambil kitabnya orang lain tanpa legalitas dari yang punya, ya itu sama halnya mencuri. Dan itu memang sudah dinubuatkan. Kejadian 49 nomor 27, Yakub menubuatkan tentang anaknya yang bernama Benyamin. Laku Benyamin seperti serigala, merampas hak orang lalu membagi-bagikan kepada orang lain. Paulus itu keturunan Benyamin, menurut dia berarti dia menggenapi serigala yang merampas kitabnya Yahudi lalu membagi-bagikan keluar Yahudi. Itulah yang dimaksud 23 dari Matius tadi yang kemarin kita bahas. Matius 23 nomor 15, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan. Itulah pengikutnya orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Tengok kan, 2 pastor loh naik ke sini mempertontonkan 2 kali lebih jahatnya daripada Paulus. Sejahat-jahatnya Paulus, 2 orang ini, si kucuk tadi ini jauh lebih jahat daripada Paulus. Ya, block on. Diharap karena dia punya titel ya sarjana teologi, dipikirnya udah bagus lah yang diskusi, ternyata sama aja. Semakin bertitel semakin gorila. Benar-benar gila. Bayangkan kawan-kawan, perintah Tuhannya Yahudi, imamat 1, imamat 4, Keluaran 29 nomor 14 yang tidak sempat dia baca. Inilah persembahan, itulah persembahan penebus dosamu. Tidak ada simbolik di situ, gak ada metafora di sana. Benar-benar mereka mempersembahkan hewan. Dibilang metafora. Yang metafora itu Yesus, ketika Yesus Anda katakan anak binatang. Nah, kalian harus periksa kejiwaan deh. Masa Yesus kau bilangnya anak binatang? Periksa kejiwaan kalian itu. Gangguan kalian itu memang. Padahal Anda mengatakan itu adalah pengakuan Yohanes Pembaptis katanya. Tapi buku Yohanes itu ditulis kapan, Cak Ayu? Buku Yohanes itu ditulis kapan? Ditulis setelah Yesus tak ada. Berarti ada konsep yang dicocokkan untuk doktrin dan dogma. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Yohanes 1:29 itu adalah betul? Anda yang bisa buktikan? Enggak ada. Itu cocokologi. Bahkan penulis buku Yohanes pun tidak ada yang tahu siapa namanya.
Kenapa kau lari ketakutan dengan Belakangan ini baru buku itu dikasih nama Yohanes, biar dianggap penulisnya murid Yesus. Apa buktinya kalau Yohanes murid Yesus yang menulis buku Yohanes? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Silakan buka kamera kalau Anda berdiskusi, gunakan ilmu, jangan pakai kayak ilmu pastor tadi, ilmu iblis. Oke? Kenapa kau lari ketakutan dengan pastor tadi? Lari ketakutan. Bersyukur kau kuturunkan pastormu. Bersyukur daripada malu, semakin malu di sini. Saya sih dukung kamu karena kau mengambil keputusan yang tepat. Pastormu, kok nggak malu itu pastormu? Ya, di mana kitabnya Yahudi memberikan legalitas bahwa bisa untuk bangsa asing? Apa katanya? Saya juga keturunan Adam. Dongok. Tidak salah Yesus menubuatkan untuk kalian 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itulah kalian. Tidak salah tidak salah Yesus mengatakan begitu. Tidak salah, udah benar. Saya dukung Yesus yang mengatakan pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Matius 23 nomor 15. Aneh, pastor lu, pastor. Silakan naik. Yang lebih tinggi ilmunya yang tadi, itu tadi tidak ada ilmunya. Ya saya 53 diobok-obok, dibilangnya penjahat-penjahat tapi orang kaya. Dibilangnya sperma rohani, keturunan rohani, pada tidak ada dalilnya. Zira'ah itu tidak, bukan keturunan rohani. Ada aja ini. Betul pastor. Iya. Cuma Iya, gimana? Buka siapa nabi sebelum nabimu yang mencium batu aswad itu? Siapa? Tadi saya sudah menjelaskan sama saudara. Nabi-nabi Tadi saya sudah menjelaskan. Setiap nabi memiliki syariat masing-masing. Nabi Musa punya syariat. Orang masing-masing punya syariat. Nah, siapa juga nabi yang mempersembahkan manusia sebagai penebus dosa? Kalau saya contohkan tadi, Yesaya 6 sudah ada. Nomor 6, nomor 7. Yosua 24, nomor 27. Bagaimana batu ternyata bisa mendengar. Batu bisa mendengarkan firman Tuhan. Berarti batu bertelinga. Dan batu akan berbicara di hadapan Tuhan. Berarti batu bermulut. Kenapa kalian bingung? Tertulis di dalam kitab yang kalian ambil dari agama lain, kalian tidak percaya. Hanya karena sakit hati dengan kesempurnaan Islam gitu. Islam menyatakan kebenaran, tertulis di Bible, kalian cemburu. Wah, baca satu perikop, itu bukan di bumi, itu di surga. Pret, baca nomor 6-nya. Baru kalian tahu. Silakan buka kamera, saudara-saudara yang mau berdiskusi. Silakan. Saudara Yesi, buka kameranya kalau dari non Muslim, silakan. Jangan marah-marah, Bung. Nyantai aja. Saya nggak marah, Bang. Saya memang tegas kepada orang yang ingin menyesatkan manusia. Saya tegas, bedakan marah dengan tegas. Percuma saya di sini kalau saya membiarkan penyesatan itu berlaku. Nggak bisa dong. Data ada datanya kok. Maksa. Hikmah itu tidak mesti lemah lembut dalam berbicara. Keras, tegas itu juga hikmah. Apalagi kepada orang kafir. Waduh, berlemah lembut soal agama. Sudahlah. Anak orang aja dibilang Tuhan. Kamu berlemah lembut sama orang seperti itu, digilas kalian. Apapun bisa dimanipulasi sama mereka. Apalagi mau berbicara lemah lembut, boleh. Kalau orang itu mau mendengarkan, mau melihat data, ini enggak, data semua ditabrak. Jelas-jelas kok di situ datanya, semua ditabrak. Kerjaan.
Silakan bang, buka kamera kita diskusi. Kenapa kau tidak bisa menjelaskan imanmu Juma? Siapa nabi sebelumnya Buka yang kamera. mencium batu hajar Buka kamera. aswad? Buka kamera. Siapa Juma? Buka kamera. Buka Bisa kamera. enggak kau jelaskan imanmu Juma? Bisa. Buka Jangan. kamera. Buka kamera. Buka kamera. Oke. Kalau saya perlihatkan Anda ini, coba ya. Nah, coba kita buka video lagi. Ini siapa yang mencontohkan seperti ini? Kalian yang memulai ya. Sabar teman-teman, sabar. Ini pertanyaan-pertanyaan orang konyol penyembah makhluk kuburan memang harus kita ladeni. Ini siapa dicontoh ini? Nah, ini contohnya siapa yang dicontoh ini? Iya, cium. Nah. Cium lagi. Duit, masuk duit. Cium. Bayar. Cium lagi, Dek. Cium lagi. Bayar. Cium lagi, Dek, cium. Bayar. Cium. Bayar. Cium. Awas jangan sampai lecet kena bekas paku. Masih sakit kakinya. Cium, Dek. Cium, Dek. Cium, Dek. Lagi, Dek. Nah, itu siapa? Nabi siapa yang dicontohi Kristen senior? Ingat, Katolik itu adalah induk dari semua Kristen. Siapa yang dicontohi Kristen mula-mula mencium patung manusia? Nabi siapa itu? Sampai muncul Protestan karena nggak terima agamanya mencium patung manusia. Malu, bikinlah sekte baru namanya Protestan. Mungkin Protestan itu mungkin maksudnya protes terhadap setan, karena hanya setan yang membuat patung dan mencium patung itu. Mungkin, saya nggak menuduh, tapi bisa jadi Protestan protes terhadap setan, bisa jadi kan? Karena kan dilarang, jangan kau membuat patung. Baik apapun, baik di langit pun di bumi, kan? Nah, tapi halo saudara. Halo. Jaringan saya tuh siapa ini teman-teman? Jaringan saya ya. Hai. Aman? Enggak aman. Terputus juga di YouTube. Oke. YouTube aman ya, teman-teman. Silakan non-muslim ajukan permintaan naik. Kita lanjutkan tema kita ini, masih ada waktu sebelum kegiatan on the time. Silakan naik.
Halo, semangat siang. Selamat siang. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat siang. Halo. Halo, semangat. Halo, semangat siang. Halo. Halo Bang. Halo Bang. Ya, silakan buka kamera dari Katolik atau Protestan. Iya betul Bang. Buka kamera Bang, silakan. Tidak Bang, soalnya juga lagi kerja ini Bang. Cuma mau tanya bentar nih Bang, bentar aja Bang. Boleh nggak sih Bang? Diskusi kita, silakan. Tema ada. Iya. Halo. Halo. Halo Abang. Halo. Halo juga. Halo. Iya. Abang boleh tanya bentar Bang? Apa itu? Jaringannya lelet kayaknya. Kenapa melek Bang ya? Jaringan Anda, Jaringan siapa Bang? Jaringan Anda yang ini. Jaringan saya bagus Bang. Oh ya sudah. Ini ada tema Dewa Molok minta tumbal berupa manusia. Dewa Molok kalau minta tumbal dia minta manusia. Jaringannya bagus tapi kenapa salto ya? Silakan teman-teman sekalian. Tadi Anda sudah menyaksikan dua pastor mencoba untuk mengakal-akali konsep yang ada di dalam agama Yahudi, di mana persembahan yang ada di tengah-tengah mereka itu adalah persembahan binatang sesuai dengan perintah. Bahkan larangannya sangat keras sekali ketika berbicara terkait dengan persembahan manusia. Kita lihat di dalam Imamat 18, di situ Tuhan marah, melarang. Lalu kemudian Amsal 6 nomor 16 menumpahkan darah orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian bagi Tuhan, dan itu adalah hal yang dimurkai oleh Tuhan. Jadi bagaimana mungkin hal yang dimurkai Tuhan bisa menjadi jalan keselamatan? Nah, tapi itu akan mereka ramu tuh dengan mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu mereka tafsirkan seperti Yesaya 53 tadi itu. Sampai harus ada sperma rohani, anak rohani. Habis itu dihantam pakai apa? Kitab Wahyu. Aneh. Kitab Wahyu dipakai hantam kitabnya orang. Lucu. Wahyu nggak ditahu siapa penulisnya, masih dipakai juga. Bang, halo, silakan. Jaringannya udah bagus. Iya, buka kameranya silakan. Oke, baik Bang. Oke. Udah bagus Bang? Udah.
Ini dari Katolik atau Protestan? Jangan membahas Roh Kudus sedang dia perbaiki. Teman-teman ya, kita lihat bagaimana pola yang dibangun oleh mereka dalam berdiskusi. Yang penting menang gitu ya kan ya, meski nabrak dalil, terus dalil yang dipakai lagi dalil yang tidak sinkron dengan apa yang ada dalam kitabnya orang Yahudi. Orang kaya, Aser, dibilangnya penjahat, nggak nyambung. Silakan saudara Oten, naik. Pastormu suruh belajar dulu, pastor-pastor kalian itu suruh belajar dulu. Ilmu ketika di depan jemaat jangan dipakai di depan saya. Jangan dipakai di depan saya ketika ilmu-ilmu di gereja dia mau pakai ke sini, itu nggak laku bagi saya, nggak laku. Ya, nggak laku bagi saya kalau ilmu gereja dia mau pakai di sini. Musuh mereka itu Bible. Halo, coba ke atas dulu teman-teman, bisa ya? Oh bisa. Kira nggak bisa. Masuk aku Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Ibu? Halo. Semangat siang. Selamat siang Bang Zuma. Siang juga Bang. Dari Katolik Protestan Abang? Bang, saya salah tekan, saya Muslim Bang. Turunin aja Bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jiwa yang terselamatkan. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan yang lain ajukan permintaan teman-teman Muslim, non Muslim. Silakan kita diskusi. Sutono. Kak, halo. Kenapa akun Harmoni diblokir? Ini ngelek-ngelek nah. Diblokir sama siapa? Kenapa kakak blokir akunku? Siapa yang blokir? Siapa yang blokir? Yang blokir siapa? Coba. Kreatif telah memblokir. Yang kreatornya dibilangnya gitu. Kok bisa? Kreator. Kreatornya. Iya. Oh, kreator apa? Kalau blokir aku yang apa? Harmoni dalam rasa. Aku baru mau jelasin yang ayatnya anak domba itu kan Yesus sendiri yang ngomong. Coba aku mau pindah selek ini. Mana namanya di sini? Yang memblokir. Ada yang cemburu kali. Astaga. Ada yang netting, ada yang cemburu. Enggak ada di sini kok yang Harmoni itu ya. Iya, Harmoni dalam rasa. Enggak ada diblokir, enggak ada. Aku juga. Enggak ada diblokir di sini. Yang diblokir di sini. Aku masuk lagi yang di Harmoni. Coba, enggak ada diblokir. Enggak bisa. Enggak ketemu jadinya. Saya
Nggak ada. Aku udah cari nggak ada. Nggak ada. Aku udah cari nggak ada. Nggak ketemu. Coba aja lagi. Orang diblokir kok akunnya. Datang bener. Nggak ada di sini. Kalau diblokir kan muncul daftar blokir, nggak ada. Kalau diblokir kan. Ini anaknya pertama. Oh ya. Kasurnya sebelah sini, Bang. Disuruh turun ya lah. Nggak ada diblokir, nggak ada. Di sini terblokir hanya 2. Gumasa dan nama akunnya bahasa kotor. Gitu aja, nggak ada yang lain. Coba ajukan permintaan lagi. Yang harmoni ya. Nggak ada di sini, nggak ada. Iya, turun dulu, cek lagi. Karena di daftar blokir itu cuma ada 2 akun yang terblokir di sana. Halo, semangat siang, Saudara Peter. Halo. Halo. Iya, dari Kristen, Abang. Oh, dari mana ya? Asalnya aja dia nggak tahu dari mana. Pantas saja sembarang disembah. Dia nggak sadar dia berasal dari mana, teman-teman. Kirim ke pendeta-pendeta yang lain ya. Mudah-mudahan mereka mau hadir. Oke. Putra Kayung Utara. Halo, semangat siang. Oh, selamat siang, Pak. Siang, dari Kristen. Aduh, maaf. Salah tekan, Pak. Islam ya. Oke. Alhamdulillah, makasih Bang, terima kasih. Salam kenal. Silakan ajukan permintaan teman-teman tema kita ini tumbal. Kalau pencipta langit dan bumi enggak minta tumbal, hanya minta kurbanot, persembahan untuk mendekatkan diri kepadanya. Gitu. Halo Kak, selamat sore. Sore, diblokir enggak kan? Tadi diblokir, sekarang sudah bisa. Oh, ya silakan. Itu salah pencet kali. Mungkin. Silakan. Oke Kak, yang Kakak bilang yang tadi dasarnya yang anak domba itu di mana gitu ya? Iya, yang Yohanes 1:29. Bukan cuma itu aja Kak, pernyataan bahwa yang memberitakan tujuan kedatangannya sebelum peristiwa penyaliban itu terjadi itu Yesus sendiri dalam Matius 20 ayat 28 itu juga sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, seperti itu Kak. Iya, itu nggak salah. Di dalam Matius 26 ayat 28 juga saat perjamuan terakhir Yesus berkata, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi untuk pengampunan dosa Kak. Seperti itu. Lalu penjelasan kalau di Rasul Paulus itu di dalam Roma 5 ayat 8. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terus di dalam 1 Korintus 15 ayat 3,
Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Terus di dalam Efesus 1 ayat 7. Bluetooth disconnected. Oke. Sebab Silakan. di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Lalu ada juga penjelasan tentang Rasul Petrus. Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi bukan berarti tuh kita hidup di dalam dosa, Kak. Ya, tapi supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Jadi dosa itu harus mati juga gitu. Hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh gitu, Kak. Terus dalam 1 Petrus 3 ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kayak gitu. Di Membaptis dan Yohanes Penginjil itu Yohanes 1 ayat 29. Pembaptis tersebut sebagai lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, di situ juga Yohanes mengatakan bahwa dia anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Seperti dia mengakui. Terus di dalam Yohanes 2 ayat 2 juga, dan ia adalah perdamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi seluruh dunia, Kak, bukan hanya yang Kakak bilang orang Bani Israel aja. Nah, Yesus itu adalah benar yang dizalimi, tidak bersalah, tapi dia dihukum gitu, Kak. Terus penyalipan itu bukan sekedar kecelakaan sejarah, melainkan kerelaan Yesus untuk menjadi korban penebus dosa guna pendamaian manusia dengan Tuhan, seperti itu. Jadi kalau di kayak Abraham zaman dulu itu seperti kan dia korbannya tuh berupa kambing domba gitu ya. Oke, saya boleh bicara? Iya, boleh. Oke. Jadi di antara kitabnya Yahudi ini yang saudara Kristen sebut Perjanjian Lama dengan kitabnya orang Kristen yang Perjanjian Baru, Yesus berada di tengah. Yesus ketika datang mengajarkan ini, bukan mengajarkan ini. Nah, ketika ini yang diajarkan, tokoh yang dijajakan di dalam buku ini, kitab ini adalah Yesus, betul? Ya. Jadi Yesus dengan tragedi penyaliban yang ada di tengah-tengah Yahudi itu dijadikan sebagai bahan di dalam kitab ini. Nah, muncul pertanyaan, apakah buku ini dikenal oleh Yesus? Jawabannya tidak. Apakah buku ini punya misi menjadikan tokoh Yesus sebagai jualan agar diterima kepada bangsa asing? Jelas iya. Jadi kalau adik ini kemudian membaca surat-surat atau data-data untuk melegalkan Yesus sebagai kurban, maka itu wajar Anda menggunakan itu. Kenapa? Karena Yesus lebih dulu datang, lalu kemudian muncul buku Perjanjian Baru yang mencocokkan kemudian keinginan-keinginan siapa dan kepada siapa kitab itu ditujukan. Contoh misalnya, ketika Anda membaca inilah anak domba Elohim yang diutus untuk menebus dosa dunia. Itu ucapan kapan munculnya? Ucapan yang muncul puluhan tahun setelah Yesus tak ada di bumi.
Ketika Anda membaca buku Matius, buku yang ditulis tahun 60-an, sekitar 30 tahun setelah Yesus tak ada di bumi. Ketika Anda membaca surat Paulus, surat yang datang ditulis oleh Paulus 30 tahun kurang lebih setelah Yesus tak ada di bumi. Kitab Wahyu Anda baca, kitab yang ada kurang lebih 70 tahun setelah Yesus tak ada di bumi. Mereka menuliskan untuk menjadikan Yesus sebagai tokoh. Inilah dia datang menebus dosa manusia, dia datang untuk menebus dosa manusia. Itu kan tulisan-tulisan yang muncul untuk menjual Yesus kepada orang non-Yahudi. Apa pesan Yesus? Yang terekam dari buku ini sendiri, yang dihasilkan dari penyelidikan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Buku ini memakai nama Yesus, memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Ini yang dipakai. Nama Yesus dijual di sini untuk menyesatkan banyak orang. Sekarang apa pembuktian kebenaran dari kalimat saya itu? Ada enggak konsep penebusan dosa dengan menggunakan membunuh manusia di kitab ini? Atau hanya buku ini aja yang menceritakan dengan mengais-ngais data-data di sini yang dicocok-cocokkan sekiranya mungkin bisa mendukung Yesus laku dijual di luar sana? Itu dulu. Ada nggak Yesus mengajarkan, ada nggak Musa mengajarkan seperti pola yang diajarkan oleh Kristen hari ini? Ada nggak dosa ditebus dengan darah manusia? Itu ada nggak? Yang kita temukan di dalam kitab ini larangan membunuh orang benar, larangan mempersembahkan manusia kepada dewa Molok, larangan menumpahkan darah orang benar. Yang ada di sini. Yang ada di sini. Tetapi kitab ini mencoba kemudian menjual Yesus sebagai korban penebus dosa dunia. Berarti tergenapi ajaran Yesus yang muncul di kitab itu sendiri. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti buku ini yang dimaksud. Yang pertama. Yang kedua, coba Anda baca 2 Petrus 2. Anda baca Ulangan 4. Jangan kau menambahkan, jangan kau mengurangi apa yang telah aku firmankan kepadamu agar engkau hidup. Dilarang menambahkan ini. Nah, di dalam Petrus menerangkan 2 Petrus 2 nomor 1, sebagaimana dahulu di tengah-tengah kalian muncul nabi-nabi palsu, demikian juga sekarang muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran yang membinasakan. Nah, maksudnya apa? Ini kitabnya Yahudi, ada yang memasukkan pengajaran palsu masuk ke sini yang membinasakan manusia. Mana pengajaran palsu itu? Ini PB masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Padahal Ulangan 4 jangan kau menambahi, ditambahkan dengan PB sehingga menjadi satu kitab. Jadilah seperti kitab Anda sekarang ini, PB Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama digabung. Kitabnya orang Yahudi yang adalah firman Tuhan digabung dengan karangan-karangan manusia yang dihasilkan dari penyelidikan. Jadilah satu kitab. Tergenapilah kemudian yang diajarkan oleh 2 Petrus 2:1 tadi. Kemudian 2 poin ini saya katakan kepada saudari bahwasanya Yesus tidak pernah mengenal buku ini. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada buku ini. Tetapi orang yang mengimani kitab ini akan ngotot mengatakan Yesus itu Yesus itu Yesus itu Yesus, padahal buku ini muncul belakangan untuk dicocok-cocokkan agar Yesus bisa dijual ke bangsa Roma, Yunani dan bangsa asing lain. Silakan. Jadi kan tadi kakak menyebut bahwa Musa ya, tentang Musa ya. Apakah ada gitu ya menyebut bahwa dari darah nyawa gitu kan? Ini aku mau jelasin tentang Musa menulis aturan dasar tentang kurban dalam hukum Taurat. Itu di dalam Imamat 17 ayat 11 ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan perdamaian demi nyawa. Nah, dosa itu berat. Pelajaran dari Musa itu, dosa itu berat dan upahnya adalah maut atau nyawa. Harus ada nyawa yang keluar
atau darah untuk pergantian nyawa manusia yang berdosa ya, Bang, berdosa. Kaitan dengan Kristen, di zaman Musa yang dipakai adalah darah hewan atau sapi atau kambing. Namun hewan tidak setara dengan manusia, maka Yesus datang sebagai manusia sempurna untuk menjadi kurban yang sebanding dengan nyawa manusia. Nah, kalau peristiwa saat bangsa Israel hendak keluar dari Mesir itu ya, Musa memerintahkan mereka untuk menyembelih domba dan membubuhkannya darah pada ambang pintu. Pelajaran Musa hanya rumah yang ditandai dengan darah yang selamat dari hukuman mati. Kaitan dengan Kristen, Yesus disebut sebagai domba Paskah kita. Darahnya menjadi tanda supaya kita selamat dari hukuman kekal. Bukan berarti kita itu membunuh Yesus atau apa, tapi kan memang itu sudah perjanjian Tuhan sendiri itu, Kak. Seperti kayak di Yesaya itu kan sudah dituliskan bahwa akan sudah terbelum. Jadi gini, pola yang adalah misalnya di imamat tempat itu dipersembahkan untuk imam lah. Imam yang dipersembahkan adalah domba, kemudian ada yang dipersembahkan lembu, ada yang dipersembahkan kambing jantan, kambing betina, dan seterusnya. Maka yang terjadi polanya di sana adalah orang datang mempersembahkan domba, disaksikan oleh imam-imam, dipersembahkan di atas mezbah, darahnya dipercikkan atau dibakar segala macam. Itu adalah tradisi. Yang terjadi di Yesus itu tidak begitu. Yang terjadi di Yesus itu adalah pembantaian, penganiayaan. Karena ketidakpercayaan manusia sama Yesus kan, dia kan di situ kan dia menyebutkan mereka pikir tuh dia menyamakan diri dengan Allah dan mereka itu nggak percaya gitu. Makanya Yesus itu dibunuh gitu, dibantai. Seperti itu. Coba dibaca Yohanes 10:36-nya. Yesus kan sudah mengatakan itu, bahwa aku tidak menyamakan diriku dengan Allah. Bukan, aku tidak pernah menyamakan diriku dengan Allah. Kalian wahai orang-orang Yahudi yang salah paham dan memaksakan itu. Enggak ada kok Yesus mengatakan aku menyamakan diriku dengan Allah. Coba Yohanes 10:36 kan dijawab sama Yesus di sana. Yesus sendiri yang membantah kalau dia tidak menyamakan dirinya dengan Allah. Enggak ada Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Coba dibaca. Apakah dia menyamakan dirinya dengan Allah? Kan tidak. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 berapa? Yohanes 10 nomor 36. 36 dia. Tetapi masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata aku anak Allah. Nah, Yesus hanya mengaku sebagai anak Allah kan? Masihkah kau mengatakan aku menghujat? Padahal aku adalah orang yang diutus untuk menyampaikan firman Allah, dan aku hanya mengatakan aku adalah anak Allah. Apakah kau masih mengatakan aku menghujat? Padahal aku hanya mengatakan aku anak Allah. Sedangkan orang-orang yang disuruh menyampaikan firman boleh dia disebut sebagai Elohim atau Allah atau Adonai atau apapun itu. Nah, Yesus mengatakan aku tidak menyamakan diriku, aku hanya mengatakan aku adalah anak Allah. Anak Allah itu artinya hamba Allah atau imam atau nabi, bukan Allah itu sendiri, bukan Elohim itu sendiri. Jadi nggak ada data. Nah, ketika kejadian terjadi terhadap Yesus, penganiayaan, pembantaian secara brutal terhadap Yesus, itu tidak mengena terhadap persembahan-persembahan yang dilakukan secara upacara oleh orang-orang Yahudi. Kambing domba mereka persembahkan dengan upacara. Sedangkan Yesus ini kan benar-benar penganiayaan, pembantaian habis-habisan terhadap Yesus karena kebencian.
Kristen, bukan karena mempersembahkan. Sekali lagi saya katakan, muncul belakangan agama Kristen mengusung kemudian konsep itu, yang mana orang Yahudi tidak pernah mengatakan bahwa dosa ditebus dengan cara seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. Faktanya orang-orang yang ingin menyalib Yesus itu sama sekali tidak ada karena unsur dosa, nggak ada. Justru mereka menyalib mereka hanya karena faktor politik doang. Tidak ada unsur dosa di situ, nggak ada. Nah ini yang dijajakan oleh Kristen, dan itu berlaku kepada orang-orang yang ya lagi banyak masalah, lagi galau, lagi mencari Tuhan, ya, ingin diselamatkan, ingin dan seterusnya. Akhirnya mereka pasrah menerima itu. Tapi ketika mereka mengkaji Bible, mereka tidak akan menemukan data itu. Contoh. Ketika Paulus mendoktrin bahwasanya tanpa kebangkitan maka sia-sialah imanmu, kamu masih akan hidup di dalam dosa, kata Paulus. Nah sekarang kalau penyaliban itu dan kebangkitan itu adalah sesuatu yang menjadi konsep keselamatan dari pencipta langit dan bumi kepada manusia, di mana dinubuatkan tentang kebangkitan itu di kitabnya Yahudi? Ada enggak? Nggak ada kebangkitan, nggak ada kebangkitan hari ketiga dinubuatkan di kitabnya itu, nggak ada. Kalau tentang kematian, tentang kelahiran, tentang penyaliban, pembunuhan, memang ada, karena memang banyak nabi-nabi yang dibunuh. Tetapi kalau keluar dari kubur pada hari ketiga untuk menyelamatkan manusia, itu nggak ada satupun data di kitabnya Yahudi seperti itu. Nggak ada satupun. Mau dicari bolak-balik nggak akan ada ditemukan bahwa bangkit dari kubur adalah lambang mengalahkan maut untuk menebus dosa manusia dan seterusnya. Itu hanya ada di konsep Paulus doang, nggak ada di kitabnya Yahudi. Cari, kalau ada ya besok bisa kita ke pelaminan. Kalau ada nggak? Coba cari. Ada nggak di kitabnya orang Yahudi? Nah, bahwa Mesias mati, bangkit pada hari ketiga di antara orang mati. Ada nggak? Kalau ada, telepon Ustadz Leo. Karena dia juga orang KUA. Tapi kan tidak ada. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Hanya dibuat-buat ajanya sama orang-orang yang datang belakangan menjual Yesus. Karena Yesus sudah menubuatkan akan datang banyak penyesat memakai namaku, termasuk ini. Ya maksudnya penulis ini kan tidak dikenali oleh Yesus. Buku ini tidak dikenal oleh Yesus. Tidak ada legitimasi dari Yesus buku ini. Tiba-tiba Yesus dijual di sini. Halo, selamat sore. Selamat sore, Abang. Halo. Halo. Selamat sore, ada onde-onde kah? Halo, selamat sore. Selamat sore, ada onde-onde kah? Selamat sore. Selamat sore. Dari Kristen. Halo. Halo. Dari Kristen, Bang. Ya, Protestan. 100% Protestan. Oke, silakan buka kamera, Bang. Kita diskusi. Nggak bisa on cam. Lepas masker dulu lah baru saya on cam. Oh, ribet sama masker. Lepas masker dulu baru on cam. Kenapa ribet sama masker saya, Bang? Assalamualaikum Bang Suman. Waalaikumsalam.
Ya, sedikit lagi teman-teman kita akan masuk ke kegiatan onde time. Ya, materi-materi yang sangat-sangat luar biasa, dan saya minta kepada Dinda Jibril jelas naik sini untuk menjelaskan materi tentang yang berkaitan dengan pastor tadi, karena saya nggak sempat tunjukkan dalil atau data terkait tawaf, Hajar Aswad dan seterusnya. Nanti izin azhar nanti saya berikan ruang, karena itu sangat bermanfaat. Seperti kemarin kan, data sangat-sangat mantap disajikan kepada kita semua. Ya, mereka adik-adik kita ini, anak-anak kita ini, anak-anak berdata semua. Kalau Bang Suma itu lebih mengedepankan mantik, Bang Suma lebih mengedepankan logika. Kalau teman-teman kita ini, adik-adik kita itu mengedepankan data. Itu luar biasanya apologet Islam Indonesia, saling melengkapi. Ada yang ahli manuskrip, ya, ada yang ahli bubukin penghujat dari Tritunggal, Trinitas, Trimurti, Trikekwek, Trisutrisno, Trisula dan seterusnya. Itulah dia Dinda Kores. Banyak di AMPI ini yang punya talenta yang luar biasa, yang ilmunya luar biasa. Silakan teman-teman non muslim, masih ada waktu sebelum kegiatan onde time ini. Ayo, jangan sungkan naik. Memang berat tema ini, mau kayak mana lagi? Ini kan bukan lagi kita menyek-menyek, mau bahas-bahas yang ini, yang enggak. Kita bahas betul-betul benar-benar isi daripada agama Islam dan agama Kristen. Enggak perlu lagi kita menyembunyikan, ini begini, enggak perlu. Langsung kita bahas sampai kita uraikan, ya, kita jelaskan apa yang kemudian harus kita jelaskan, apa yang harus kita sampaikan, tidak perlu bunyi gitu, menyek-menyek. Ya, makanya sangat disayangkan kalau momen seperti ini tidak dimanfaatkan oleh pendeta pastor untuk datang memberikan data gitu terkait dengan ini, persembahan Yesusnya kepada Molok itu apa datanya, dalilnya di mana, kan gitu. Jadi, Waalaikumsalam. Ini di mana ini? Kok nggak ada orang? Nggak nampak di sini. Nampak nggak teman-teman? Kalau kami nggak melihat apa siapa-siapa. Oh, pantas sih. Jin ternyata teman-teman, jin ini penunggu pohon cempedak. Kita nggak lihat ada orang, cuman suara doang kayak yang datang ke. Serius deh. Ya, harusnya kan data yang dia bawa, apakah ada Tuhan minta persembahan darah manusia? Yesaya 53 pula tuh bawa nih. Bikin malu. Sementara yang punya kitab tidak memahami itu, kan gimana ceritanya ya? Taruhlah misalnya Al-Quran ini kan, Al-Quran ini kitab kita, terus ada yang ngambil terjemahannya lalu bikin agama baru. Setelah mereka mengambil terjemahan Al-Quran lalu membuat agama baru, mereka bikin kitab juga yang dicocok-cocokkan dengan terjemahan kitab kita ini. Tetapi terjemahan Al-Quran sudah meninggalkan aslinya. Jadi terjemahan yang ada di dalam terjemahan yang seharusnya itu dipakai, diwarnai sesuai dengan warna buku baru, yaitu perjanjian baru. Nah, itulah gambarannya. Jadi sekali lagi, Al-Quran, mereka ambil Al-Quran ini sebagai kitabnya umat Islam, itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, digunakan oleh agama baru yang bukan Islam.
terjemahan Al-Quran diambil oleh agama baru yang bukan Islam. Terjemahan Al-Quran diberi warna sesuai dengan kitab agama baru tersebut. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Lalu yang punya kitab, yang memegang terjemahan yang sudah diwarnai oleh mereka ini, ya, dia kalau masuk di Mekah sana kita ludahin. Karena di dalam Al-Quran ini melarang kemudian orang yang tidak suci masuk ke dalam Mekah. Mereka datang, kita ludahin. Tapi di luar orang Islam, ketika dia datang kepada mereka dengan membawa terjemahan Al-Quran, mereka mengatakan apa? Kami ini adalah penerus agama Islam loh. Karena tidak ada keselamatan di luar Islam, maka kami menggunakan terjemahan kitabnya umat Islam. Tapi terjemahannya itu sudah menggunakan warna mereka sendiri. Nah, apakah umat Islam harus komplain terhadap mereka? Enggak perlu. Kenapa? Karena yang mereka pakai ya terjemahan doang, bukan firman Tuhan, bukan firman Allah. Yang firman Allah ini. Itulah gambarannya kenapa Yahudi tidak marah kepada mereka dengan mereka memelintir terjemahan. EGP itu kan bukan kitab Musa. Yang kitab Musa yang bahasa Ori, itu kan cuma terjemahan yang diterjemahkan dalam bahasa Septuaginta di abad ketiga sebelum Masehi. Jadi orang-orang Yahudi itu nggak pernah mau marah, mau komplain kepada mereka karena mereka gunakan cuma terjemahan. Seibarat kita, ada yang menggunakan terjemahan Al-Quran, lalu mereka bikin agama baru. Ya paling kita akan umumkan sekte sesat. Sebagaimana orang Yahudi mengatakan orang Kristen itu adalah sekte yang sesat juga, bidat. Menurut mereka, ya begitu juga kalau terjemahan Al-Quran dipakai lalu dibentuk untuk menjadi sebuah kitab di agama baru di luar Islam. Teman-teman di bawah paham nggak analogi saya ini? Paham nggak? Kalau nggak paham besok kawin lagi kalian. Artinya masih susah untuk memahami. Paham, tidak jadi nikah yang sudah paham. Paham, gak usah nikah, takut sama bini pasti yang bilang paham. Kalau aku sih nggak paham banget apa yang saya katakan barusan. Jadi saya masih ada peluang untuk menikah, ya kan? Hei, masalah generasi. Ayo adik-adik api silakan ajukan permintaan. Naik ke atas. Kita bahas, Adinda tolong bahas, berikan materi-materi yang berdata terhadap anak-anak kita di bawah, saudara-saudara kita terkait dengan tema dari dua pastor yang terguling dan dibungkus daun pisang lalu kita buang ke sungai tadi. Silakan Adinda naik ke atas, Dinda Jibril. Di sini sudah azan. Saya mau sholat dulu. Dinda Dio, Dinda Jibril naik dong. Halo, assalamualaikum adek. Waalaikumsalam, kan aku Bang Jibril kayaknya nggak monitor kayaknya. Ada beliau, Dinda, saya sudah chat sama beliau. Dek, materinya tolong ini beliau yang ajukan materi untuk onde-onde time-nya ini untuk diberikan kepada teman-teman kita di bawah. Ya, saya pamit ibadah ya teman-teman. Pamit ibadah. Jangan kira saya tidak ada. Kalau saya mengatakan 15 menit, itu murni 15 menit. Nggak pernah lebih dari itu. Cuman saya kan ada di sini nah. Tapi saya mendengar. Kalau seru saya biarkan karena itu ilmu. Kalau saya rasa sudah tidak ada lagi yang penting, baru saya tampil. Padahal dari tadi aku di situ sambil baca Quran, tapi kadang baca ini juga Bible. Ya dek, saya izin ibadah. Nanti Dinda Jibril dinaikkan, Dinda Moto dinaikkan juga. Oke teman-teman, saya pamit sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.